beserta dengan Adrian lagi Om ya. Adrian lagi usernya. Coba tadi kita udah menyebutkan ya udah bagaimana Adrian dari minggu ke minggu ya. Dan terjadi Yep. lagi. Sementara itu untuk sekarang kita lihat ada San dan juga Adrian udah mulai bersama. Level 3 dan juga level 4 Turtle mulai hadir. Sementara itu Quad Shadow, Phantom Shuriken langsung aja dikeluarkan. Terlihat ada pergerakan yang dilakukan oleh pemain Rebellion Gameplay. Di mana 3 playernya udah mulai langsung mancing aja ke arah Turtle-nya. Tapi langsung terkena efek dari Law and Order. Langsung dicolok begitu aja terstun. Keyboy-nya ingin masuk jauh lebih dalam lagi. Masih santai. Boots-nya jauh akan lebih tebal lagi dengan high loss-nya yang ada di XP Land Talia. Yap, dan lihat bagaimana kali ini dari Kibonya sudah terkena ejector, tapi masih bisa kembali ke arah belakang, masih bisa selamat. Sementara itu Drian dengan bayangannya, dia masih mencoba untuk mendapatkan satu buah pick off ke arah jauh head. Tapi satu tetes terakhir dari Birul justru dia masih bisa selamat. Dan kali ini Turtle nampaknya mencoba untuk diamankan oleh Onyx Esports. 2 ninja di arah mid lane, benar-benar rusuh banget Pak Pulung. Ini 2 ninjanya mulai beraksi di saat mereka bersama nih udah tidak baik-baik saja nih kayaknya Land of Dawn. Pinnacle ninjanya langsung dikeluarkan, mau kemana itu Driannya hanya membersihkan satu wave minion di area mid. Dan Suns-nya pun masih akan melakukan farmingan, masih di bawah 5 menit. Ini adalah waktu yang baik juga untuk mengumpulkan secepat-cepatnya dari sisi level dan juga gold yang dimiliki oleh masing-masing jungler. Birul sendiri di bagian atas, tapi ternyata untuk kali ini udah ada Way of Dragon yang langsung tercipta, ditarik lagi dengan adanya satu Divine Judgment. Hanya saja di tempat yang berbeda udah langsung nongol 2 orang lagi, 3 orang bahkan langsung disetrum begitu aja. Konslet sudah untuk cownya, 1 untuk 1 terjadi pertukaran Talia. Yap, masih 1 untuk 1 sejauh ini. Belum ada yang lebih unggul dari satu sama lain. Tapi kalau kita lihat dari segi network, Onyx Esports sudah mulai meliding. Dan aku mau ngingetin bagi teman-teman di rumah, jangan lupa buat vote momen game favorit kamu di Snack Video. Karena apa? Kamu bisa mendapatkan kesempatan memenangkan skin spesial. Maka langsung aja download aplikasi Snack Video sekarang juga. Tapi kita back to the game kali ini. Oh, sudah ada yang terkena serius stun dari seorang Boots dan juga Ryuk di arah bottom lane, tapi masih dicicil kali dari foul-nya. Masih bisa selamat, nggak mau terlalu overcommit dari kedua belah tim sejauh ini Pak Pulung. Yap, udah ada tadi sebuah seruman ataupun efek stun yang diberikan oleh Eudora. Untungnya masih bisa kabur dengan Quad Shadow yang dimiliki oleh Hayabusa. Dan dia pun masih selamat kabur dari area tersebut. Walaupun tadi udah ingin langsung mengganggu dan juga mencoba mengambil area dari purple buff yang dimiliki oleh Rebellion Gameplay. Ceweknya udah mulai masuk area tengah di bawah menit ke-5 ataupun di bawah menit ke-8. Siapapun yang ditarik oleh Kaja, kesempatan hidupnya pasti akan kecil banget. Tapi Keyboy berhasil langsung di-ejector begitu aja. Dan sekarang dia pun langsung dilumat habis-habisan, menghilang lagi satu player yang dimiliki oleh Onyx Esports Talia. Iya, sudah hilang satu lagi player oleh Onyx. Tapi walaupun demikian kita melihat bagaimana dari arah top lane-nya. Cewek nampaknya sudah mulai di set up untuk ganking. 4 pemain dari Rebellion Gameplay ternyata mencoba untuk menzoning cewek di arah top lane. Karena mereka ingin mengamankan dari segi turtle-nya. Ryuk sudah mendapatkan Hex Claw. Bakal bisa stand lagi, tapi dari Hanzo-nya sendiri dengan ada Pinnacle Ninja sudah memberikan informasi ke arah teman-temannya bahwa Turtle sudah mulai di start file melakukan ejector ke arah seorang Keyboy. Keyboy cukup sekarat menjadi target utama, tapi ternyata masih bisa ngedash ke arah belakang. Masih bisa selamat dan Turtle-nya justru diamankan masih oleh seorang Jisa. Walaupun foul-nya harus tumbang di tangan seorang Suns. Tapi walaupun demikian kita melihat kali ini dari Rebellion Genfix juga langsung tarik mundur semuanya Pak Pulung. Pengorbanan dari seorang tank di mana dia memberikan dirinya agar untuk ditukar lagi. Untungnya Turtle berhasil dia ambil. Andai tadi Turtle nggak bisa diambil, buset itu pasti bakal sangat-sangat rugi sekali dari Rebellion Gameplay. Dan sekarang pertempurannya kembali terjadi di atas sana, tapi cewek dan juga Pirul hanya saling memisahkan diri aja nih Talia. Iya, masih saling berhadapan-hadapan, tapi kita melihat lagi-lagi dari Keyboy-nya terkena ejector. Untungnya target yang di-eject itu merupakan seorang Chow, yang mana Chow dengan dia menjadi roamer, dia cukup tebal juga di arah depan, jadi masih bisa untuk menyelamatkan diri ke arah belakang. Coba yang terkena ejector itu Suns atau mungkin Hanzo-nya, udah pasti satu buah punishment bisa diamankan oleh Rebellion Genflix. Sementara lagi-lagi Val mencoba untuk mencari target optimalnya, siapa yang bisa dia rusuhin di menit-menit awal seperti ini Pak Pulung. Yap, ini dari 2 orang ini juga siapa nantinya akan menjadi korban.
play. Langsung aja Wave Dragon diberikan kepada Huba, tapi ternyata salah arah loh. Salah arah, kehilangan momen dan selamat sudah Hubanya. Di atas sana ada sebuah pergerakan yang langsung diberikan oleh Sannya. Ingin mendapatkan ke arah satu auto turret, tapi ternyata dia pun harus mengeluarkan flickernya dan kabur dari area tersebut karena melihat dan juga tahu udah ada beberapa player. Tapi sekarang ejectornya connect, jauhnya dilempar, disetrup, digaruk, langsung menghilang dari Land of Dawn Italia. Yap, Kibonya tumbang, tapi kali ini dari Vale juga langsung nabrakin dengan ada satu unstoppable force ke arah depan, tapi belum di-ejector. Bukan target yang optimal bagi seorang Val, dan kali ini dia bergerak ke arah mid lane, melakukan flick out ke arah depan, dan Rian menjadi kunci utamanya. Dia langsung aja di take down, begitu pula dengan ada Huba yang langsung dibalaskan dendamnya. Bus menjadi perlahanan terdepan, dia benar-benar menyerap semuanya, benar-benar ngebadanin semuanya, tapi sudah ada Malvoinet dan juga ada Way of Dragon yang terconnect. Valnya hilang satu demi satu dari Rebellion Gambling, berhasil ditumbangkan, tapi Kibo langsung flick out ke arah belakang, ada dia cuma sekarat. Sisanya gak cukup untuk bertahan karena langsung aja digempur oleh Sans dan juga cewek, begitu pula dengan Ryuk, tapi untungnya langsung masuk ke arah turret, berlindung dari serangan teman-teman Onyx Esports. Tapi kali ini kita melihat bagaimana di menit ke-7 perbedaan network yang item yang cukup didominasi oleh Onyx Esports, Om Wawa. Ya, aku lagi ngelihat item dari Boots sendiri di mana sudah selesai untuk Dominance Ice, ada Molten Essence di sana dan bahkan mengarah ke Clock of Destiny juga. Jadi Helosha memang akan didesain nanti untuk late game bakal jauh lebih sakit lagi Talia. Sedangkan untuk Rebellion Genflix masih baru ada War X dan Roger yang sebentar lagi juga seharusnya akan menuju ke War X Talia. Yap, tapi itu dia Turtle untuk yang ketiga kalinya. Kali ini berusaha untuk dikontes dari kedua belah tim 40. Yap. Nih, lagi dan lagi nih hanya percobaan untuk bisa mancing mania hacep aja, tapi ternyata tadi pemain yang dimiliki oleh Rebellion Gambling malah mereka bisa mendapatkan ke arah satu player dimiliki oleh Onyx, bisa sampai sana. Hanzonya mungkin masuk ke dalam tubuhnya lagi, diseret habis-habisan. Sannya di bawah berhasil untuk mendapatkan tempat dan juga waktu menghancurkan satu outer turret yang dimiliki oleh Onyx Esports. Tertinggal dari sisi objektif sejauh ini mereka lebih unggul satu objektif dimiliki oleh Rebellion Gambling. Sementara itu Kiboy yang kau mau pergi ke arah mana, mulai digebukin, dicakar, dipukul pakai tongkat. Hilang sudah lagi dan lagi untuk Kiboy-nya udah 4 kali dia mendapatkan gempuran yang dilakukan oleh pemain Rebellion Gambling Italia. Iya, dan kali ini dari Rebellion Gambling mencoba untuk mendapatkan satu buah objektif di arah tengah, tapi Birul cukup sekarat, dia harus langsung flick out ke arah belakang. Dan juga recall kembali, gak mau terlalu overcommit, dia juga sudah kehabisan dari segi energinya. Sementara itu kita melihat kali ini dari arah mid lane, Boots yang berganti lane. Dia ngejagain di area tengah, gak mau sampai memberikan satu objektif parat oleh ke arah Rebellion Gambling 40. Nih balik lagi nih, Sannya tetap ya bisa dibilang dia sangat gigih banget. Tapi sekarang Sansnya berhasil diejector, belum ada lagi sebuah kesempatan untuk bisa mendapatkan ataupun memberikan damage tambahan hingga Sansnya sempat untuk mengeluarkan shadow kill dan juga kuat shadow ke bagian belakang. Dia hanya selamat, pertempuran kembali terjadi di bagian tengah. Biru seorang diri dikebukin rame-rame, sementara itu untuk Kiboy-nya langsung aja mendapatkan bantuan, tapi ternyata tidak. Drian hanya melihat dari kejauhan. Bahkan untuk kali ini Kiboy-nya yang diserang habis-habisan oleh Birul dan juga rekannya. Hilang lagi pemain Onyx Esports, di mana sekarang Rebellion Gambling unggul dari jumlah poin kill. Ada Burst di bagian tengah, masih santai aja. Ring of Fire langsung dikeluarkan Kuno untuk bisa menghilangkan satu webinar, tapi dia juga udah berhasil mendapatkan satu play dan sekarang dibalaskan lagi oleh Jisa dengan garukannya yang begitu menyakitkan Talia. Iya, berusaha untuk bertahan di area mid lane dengan glory pathway milik seorang Hylos. Dia berhasil untuk mendapatkan Birul dan mencoba untuk mengamankan atau masih mempertahankan objektif turretnya. Tapi sama sekali dia harus mengorbankan nyawanya di tangan seorang Jisa. Dan kali ini Onyx Esports setelah mereka sudah berhasil ditumbangkan 3 pemainnya oleh Rebellion Gambling, mereka harus lebih waspada. Karena dari networknya perlahan-lahan Rebellion Gambling ini sekarang udah mulai mengejar nih Omawa. Iya, pelan dan pasti banget sih. Apalagi Kiboy dia menemui kesulitan untuk bisa masuk ke dalam semak-semak. Berhubung di sana ada Huba dengan Eudoranya. Dan juga pastinya eject dari Val. Dia nggak bisa asal masuk ke dalam semak sekarang, Pak Bulung.
Ini stopper-stopper yang dimiliki oleh Rebellion Game Freak bikin puyeng banget sih Om. Susah sekali untuk melakukan sebuah pergerakan. Tapi Birolnya seorang diri ditarik lagi langsung ditembak ataupun diberikan sabetan lewat shuriken yang dikeluarkan. Tapi setidaknya itu memberikan sedikit waktu agar mereka pemain Rebellion Game Freak bisa langsung mendapatkan ataupun menggocek-gocek ke arah Lordnya. Ring of Punishment langsung dikeluarkan tapi Lordnya berhasil langsung diamankan oleh Rubinya. Pertempuran terjadi di bagian atas sana saat di belakang. Quad Shadow ke depan. Udah ingin mengeluarkan Shadow Kill tapi malah diejector begitu saja. Hanya saja Ryuk tertinggal sendirian dikepuki rame-rame hilang sudah seluruh darah yang dia miliki kelar kali ini. Tapi mereka setidaknya mendapatkan Lord walaupun satu center turretnya di bagian tengah. Udah berhasil dilumpuhkan juga nih Thalia. Iya, objektif turret terpenting dari Rebellion Game Freak Zero Mid Lane sudah berhasil ditumbangkan. Tapi kali ini nampaknya Lord bakal cuma ngebuying time aja. Tidak akan terlalu berefek karena teman-teman dari Onyx Esports. Tapi itu dia Val terkena Shadow Kill. Masih bisa bertahan dan dibantu langsung oleh seorang Jisa. Otomatis langsung dengan cepatnya. Dengan sigapnya kembali lagi ke belakang dengan adanya Quad Shadow. Hayabusa masih bisa bertahan. Tapi di arah bottom lane di sisi lain kita melihat bagaimana Boots 1v1 situation dengan adanya seorang Birol. Cukup untuk digebukin dengan ada clone teknik tapi langsung datang rame-rame cewek dan juga keyboard flick out ke arah depan belum mendapatkan divine judgment-nya dan bakal dilepas saja satu spell yang terbuang sia-sia Pak Pulung. Yap, dia pun masih bisa memberikan ataupun ngebuying waktu lagi. Ada beberapa player yang dimiliki oleh Onyx tadi mengejar ke bawah hingga tercipta juga space yang ada di bagian tengah di mana center turretnya juga udah berhasil diambil. Nah ini dia nih, antara orange buff yang dilempar atau ternyata kali ini langsung diamankan aja orange buff-nya ya kayaknya tadi ya. Orange buff-nya diamankan oleh menghilang di sana akan mendapatkan orange buff-nya. Akan satu ke tangan siapa? Oh, ada Drian yang memakannya. Dengan Demon Face yang dia miliki nih kayaknya Om bawa ya. Betul, karena memang langsung bisa secure tadi ya di Fish-nya. Dan mari kita intip-intip lagi untuk item gamenya. Di sini Kajanya udah full damage. Holy Crystal, Divine Glaive, Twin Blade, Calamity Reaper itu udah jahat banget. Apalagi kalau yang terakhir nanti bakal mengarah kemana? Blood Wings kah nantinya untuk Kaja sendiri. Dan Rebellion Genflix mereka akan sangat bergantung kepada Roger di sini. Karena Rogernya harus habis-habisan juga ketika dia udah dive in. Teman-temannya harus follow up ke bagian depan. Sehingga akan menyisakan satu buah split yang bakal dimainkan oleh Birol. Tapi Birol juga masih tampaknya stick together. Dan ini kumpul 5. Sebentar lagi kita akan melihat efek dari kumpul 5 melawan 5 dibuka oleh Jisa. Sabar dia akan di-ban di sini Pak Pulung. Ini gimana ya? Coba lihat serigala ada, tenyam ada, kuda ada, burung ada, lengkap bedah ini apa? Udah kayak kita lagi jalan-jalan ke Ragunan. Begitu pajaknya juga. Sementara itu Val dengan konsol yang dia miliki langsung maju ke bagian depan. Ternyata Drian yang akan menjadi korban sedikit lagi. Epi tersisa. Langsung aja dihajar habis-habisan. Pertempuran yang akan terjadi di area dari Purple Buff yang terjadi. Ataupun yang dimiliki oleh Onyx Esports. Tapi pertempuran untuk saat ini Busnya masih bisa menahan seluruh damage yang dikeluarkan ataupun diberikan oleh Rebellion Game Freak. Hanya ada Drian seorang diri Om Wawa yang berhasil terkena. Tapi Thalia, ini dia serangan yang dilakukan oleh Rebellion Game Freak. Sangat-sangat mendadak dan mengejutkan. Iya, bahkan Rian menjadi target utamanya. Dan Rian dengan HP yang cukup tipis dari seorang assassin otomatis. Ketika dia langsung di-lock oleh Rebellion Genflix, dengan mudahnya bisa menjadi punishment atau instant kill. Dan kali ini, Rian sudah respon kembali, bisa join ke arah teman-temannya. Tapi lihat bagaimana dari Rebellion Genflix, monyetnya bandel banget Pak Pulung. Biru dari tadi melakukan split push di arah bottom lane, sekarang pindah lagi ke arah top lane. Seolah-olah dia emang tugasnya untuk nge-split push aja gitu Pak Pulung. Ya karena kalau dia udah mengeluarkan clone tekniknya itu ya Tarot nggak ada rasanya lagi gitu loh. Pasti bakal dibikin, kita dengar dari efek suaranya aja pasti akan sangat-sangat berbahaya sekali. Tapi ejektornya untuk kali ini untungnya masih gagal. Dan Keyboy pun masih selamat nih. Oh bahwa nih dari Rebellion Game Freak mereka sangat menguasai bagaimana Land of Dawn. Dan juga sekarang mereka menguasai dari area river ataupun tiap initiate yang akan dilakukan loh bahwa. Iya, sebenarnya semakin late game di sini kesempatan Rebellion Genflix untuk menang game ini lebih besar lagi. Mereka punya Sun, split push udah kuat banget dan pastinya harus dijaga oleh lebih dari satu orang. Dan itulah yang mungkin lagi dilakukan oleh Rebellion Genflix sekarang. Lihat bagaimana Sunnya nge-defense dulu karena memang harus motong semua minion-minionnya. Tapi ya Rebellion Genflix ada baiknya mereka bertahan, mereka nge-defense sambil menunggu opportunity kesempatan Pak Pulung. Yap.
Ini ya, tadi ada satu ejector yang udah melemparkan ke arah Boots, tapi ternyata di belakangnya udah langsung ramai aja rekan-rekan dari Onyx Esports langsung hadir dan juga ingin melakukan sebuah tindakan balasan. Karena sekarang Valnya langsung berhasil ditangkap, jauh headnya tertinggal sendirian, Shadowkill langsung dikeluarkan begitu aja. Masih ada Jisa yang masih berusaha untuk bisa memberikan sebuah backupan. Tapi Jisanya langsung mundur ke bagian belakang, tapi masih dikejar juga habis-habisan. Jisanya sedikit lagi, Petrisa masih bisa lagi berubah dengan adanya mode dari manusianya. Transformnya masih menyelamatkan, hanya saja coba kita lihat dari minimap. Ini dia dari Taehyungnya berhasil mendapatkan satu inhibitor turret yang dimiliki oleh Onyx Esports lewat clown yang dia miliki nih. Wow, Thalia. Iya, itu dia ngeselin banget dari seorang Birul. Tapi di sisi lain ternyata Lordnya berhasil untuk di take over oleh Jisa dan bahkan menumbangkan satu pemain dari Onyx Esports. Dan kali ini mengarah ke arah seorang Sans digaruk dengan ada satu volley count punch. Immortal pecah, Jisa masih menunggu dan apakah Sans menjadi target keduanya. Triple kill bahkan langsung dikantongi oleh seorang Jisa. 3 pemain dari Onyx harus tumbang bersama dengan adanya Lord yang berhasil dicuri Rebellion Genflix. Kali ini mereka benar-benar meng-outplay pemain dari Onyx Esports, Pak Pulung. Wow, Jisanya udah gak kebendung lagi juga loh damage-nya. Ini menit segini, Ganas Roger dikasih makan terus. Dari tadi dia baru mendapatkan satu death aja, 915 KDA yang dia milikin untuk sekarang. Coba lihat Birul di bagian bawah dengan klontek yang dimiliki. Dia berubah lagi, udah banyak banget tubuhnya sekarang. Di bagian tengah ada lagi Glorious Pathway yang udah dikeluarkan guna untuk memperlambat pergerakan yang dimiliki oleh pemain dari Rebellion Gaming. Sementara itu dari best turret-nya udah langsung hilang. Objektif gaming aja dari Rebellion Gaming tidak ingin memberikan kesempatan lagi, dihancurkan Onyx Esports di game yang pertama, Thalia dan juga Om Wawa. Wow, Gila Onyx banget Esports, sih. apa yang terjadi dengan mereka, Om Wawa? Ya, lebih ke arah strategi dari Onyx Esports tidak berjalan dengan semestinya. Sebagaimana kita tahu tadi untuk di awal-awal, Drian yang berusaha untuk mendapatkan purple buff harus digebukin tuh ya, satu masa tadi 3 orang yang langsung gebuk ke arah dari Hanzo. Dan juga Hanzo dengan tipikal assassin otomatis dari segi HP-nya dia itu enggak terlalu besar untuk health pool-nya sendiri. Dan ya sisanya ya bagaimana dari Rogernya di sini enak banget, hanya terpick off 1 kali saja di sepanjang permainan dan bebas banget tadi untuk Jisanya. Dan bahkan kita sudah mention ya bahwa Jisa ini adalah pemain yang berbahaya ketika ada usaha kontes-mengkontes yang terjadi, entah itu di Turtle, entah itu di Lord juga. Dan tadi Lordnya udah di start oleh Onyx Esports. Mereka ingin mendapatkan Lord tersebut. Tapi satu buah aksi split push nih ya, nge-distract dikit, ada yang pulang dan juga tiba-tiba Birul udah join team fight. Ada Sun di sana dan tiba-tiba juga ini si Jisa bisa nge-snatch a Lordnya. Hero yang dimiliki oleh dan yang terjadi adalah memang situasinya langsung dibalikkan oleh Rebellion Genflix. Mereka jadi bingung ya. Udah kalau begitu ini dia game kedua kita antara Rebellion Gaming versus Onyx Esports. Let's go Thalia dan juga Om Wawa. Yap, ini dia langsung aja kita intip bagaimana performa dari Onyx Esports di game yang kedua. Akankah mereka kehilangan momentum lagi seperti di game yang pertama atau justru mereka bakal berusaha lebih konsisten, karena kita sudah melihat bagaimana Kibo langsung melakukan aksi penculikannya ke arah Huba. Di ejector untungnya Huba masih bisa untuk menyelamatkan diri. Kalau enggak, itu bakal menjadi first blood yang cukup cepat oleh Onyx Esports, Pak Pulung. Yap, hampir aja tadi ya. Lagi dan lagi loh sebuah aksi dilakukan. Sementara itu sekarang Driannya dengan sniper mode yang udah langsung dia aktifkan. Untungnya tadi nggak kena ke arah siapapun karena snipernya untuk di awal-awal saya itu sakit banget. Tapi San udah mulai farming ke arah pertahanan yang dimiliki oleh Rebellion Gaming. Dan juga udah mulai berkumpul lagi pemain-pemain Onyx yang ada di area mid sana. Hubanya masih berputar-putar aja. Belum ada special cap yang dia lakukan untuk berpindah tempat. Dan sekarang baru aja disebutin udah langsung nongol Thalia. Iya, langsung aja menampakkan jati dirinya. Tapi di area bottom lane kita juga sudah melihat bagaimana Sewe yang berusaha untuk mengumpulkan stacknya dulu terlebih dahulu. Tapi Kiboy berusaha untuk membantu di ejector balik dari Crab Gold-nya. Tapi ternyata masih bisa untuk mendapatkan first blood di bawah menit kedua dari teman-teman Rebellion Genflix ini. Cewek kali ini bakal menjadi target juga. Flying Blood langsung dilontarkan berusaha untuk langsung clear. Tapi dia cukup sekarat langsung digebukin. Rame-rame oleh Briarul dan double kill bahkan 2 poin pick
diamankan oleh Biru, Pak Pulung. What? Itu shield turretnya udah habis loh. Belum menit kedua shield turretnya udah habis. Ini bakal jadi tabungan banget. Coba lihat dari sisi networknya udah ada 1K loh jaraknya. Ini baru menit kedua dan sekarang udah ada lagi turtle camp by Living by Mandiri. Hanya saja sunnya seorang diri. Belum ada yang memang benar-benar bisa masuk ke bagian sana kecuali sekarang Huba. Langsung saja memberikan sebuah efek ya. Ada Space Escape, ada Chilling Magic juga langsung dikeluarkan. Tapi sekarang malah Hubanya langsung menghilang dengan sangat-sangat cepat. Ada Phantom Execution dikejar oleh Keyboy. Berhasilkan mereka 3 orang langsung mengarah ke area Lancelot. Karena Lancelot yang sekarang terpisah dari rekan-rekannya berhasil langsung didapatkan oleh pemain Onyx Esports Thalia. Yes, G-Side dan juga Sans 1 tukar 1. Tapi kita melihat juga di arah bottom lane sudah ada 1v1 situation antara cewek dan juga Biru. Tapi untungnya Biru langsung kembali ke belakang. Dia nggak mau terlalu overcommit meninggalkan bayangannya saja untuk langsung dikebukin oleh Sewe. Dan masih mencoba untuk mengamankan dan juga mengumpulkan stack terlebih dahulu dari seorang Elis. Kita tahu Elis ini butuh banget stack. Itu kenapa makin ke arah late game dia bakal makin kuat lagi. Regen-nya, HP-nya bakal makin sakit lagi. Tapi akankah kita melihat adanya late game karena Rebellion Genflix di early pressure seperti ini mereka agresif banget Pak Pulung. Yep. Ini juga apa yang udah dilakukan oleh pemain dari Rebellion Genflix udah sangat-sangat baik sekali di awal game tadi. Mereka udah berhasil untuk mendapatkan satu shield turret penuh itu ditukar dengan adanya satu turtle yang berhasil diamankan oleh Onyx Esports. Tapi sekarang dari sisi networknya udah mulai sama, udah mulai berbanding. Tapi sekarang Birulnya langsung aja di bagian depan ataupun dia menjadi perimeter dari rekan-rekannya untuk bisa memberikan sebuah serangan ataupun inisiat terhadap beberapa player yang dimiliki oleh Onyx Esports. Karena sekarang jauh headnya pun udah melakukan ejectornya untuk kabur di area tersebut. Ada Valnya yang masih bersembunyi, andai tadi jauh headnya masuk ke dalam rumputan pastinya akan langsung menjadi korban. Langsung dilompatin, ada Thousand Ponder, Hurricane Dance, tapi ternyata tidak on point dan tidak berhasil mendapatkan ke siapapun kecuali langsung ada satu altar tarik di bagian bawah yang sudah berhasil langsung dilumpuhkan begitu aja. Keyboynya mencoba untuk maju ke bagian depan dan juga mengejar ke arah pemain Rebellion Genflix, tapi gak ada satupun yang berhasil didapatkan. Akankah mereka berhasil untuk membalaskan dan menumbangkan satu altar tareknya di bagian bawah? Kita akan lihat bersama-sama sesaat lagi kita lihat. Yap, itu dia. Kita melihat bagaimana dari Onyx Esports berusaha untuk mendapatkan satu objektif turret, tapi Birunya yang berusaha untuk bertahan ternyata harus tumbang berganti kali ini dengan ada Val. Tapi kita melihat adanya Sans dan juga cewek yang harus mundur karena tidak ada wave minion yang mendukung. Mereka lebih milih untuk langsung rotasi dan mengamankan dari segi turtle terlebih dahulu. Tapi di sisi lain mirroring yang terjadi ternyata dari Rebellion Genflix mereka berhasil untuk menumbangkan satu lagi objektif turret. Walaupun turtle kali ini diamankan oleh Onyx Esports, tapi mereka kehilangan satu turretnya di sini Om Wawa. Ya, mirroring yang bagus banget dari Rebellion Genflix. Mereka melihat di bawah sana hampir gak punya kesempatan untuk bisa membalikan keadaan. Langsung di mirror tadi Jisa berlari ke top lane untuk membantu Ryuk untuk bisa mendapatkan satu buah turret untuk di top sendiri. Jadi ini masih berimbang banget keduanya karena Turtle 2 kali diamankan oleh Onyx. Dari Rebellion Genflix mereka lagi menang untuk turretnya. Jadi 2 Turtle tukar 2 turret. Sekarang Pak Pulung dan secara vision Rebellion Genflix mereka lagi pegang kendali. Ini apakah nanti turtle ketiga akan ada satu outer turret lagi ataupun satu inner turret lagi yang bakal ditumbangin. Sementara itu tadi pukulan yang dimiliki oleh Ryuk hampir aja bisa mengenai. Ejektornya berhasil melemparkan Val langsung masuk ke dalam tembakan. Ini biru potion yang dimiliki oleh Drian untungnya masih bisa kabur lagi. Belum masuk sepenuhnya dari sisi damage. Tapi Keyboy mencoba untuk mengeluarkan ejektornya karena biru masih bisa masuk ke dalam rumputan. Langsung berpindah tempat lagi dan selamatlah sudah dia Thalia. Yap, masih bisa selamat, tapi kita bakal melihat juga akankah nanti, ini dia setup dari konsilnya Red Bull Rebellion Genflix. Maksudnya sudah langsung melakukan inisiasi, tapi nggak ada targetnya. Konsil yang terbuang berarti kali ini dari Rebellion Genflix. Sementara itu Jisa masih mencoba untuk langsung nge-clear di arah wave minion tengahnya. Sementara langsung terkena ejector. File-nya, Keyboy tapi langsung dicat dengan ada satu buat Deadly Magic. Dan itu dia pecah dan berhasil untuk di-punishment. Sementara dari Jisanya sendiri harus mundur. Karena teman-teman dari Onyx Esports terlalu sustain. Ini dia. Gameplay atau draft pick milik Onyx Esports itu emang tebel-tebel banget. Berbeda sekali dengan adanya Rebellion Genflix 40.
Ini biru potion dari Drian sendiri udah mulai berasa ya. Dari awal itu udah berasa banget ke arah anak-anak Rebellion Gambling. Mereka udah harus siap untuk menahan itu. Phantom Expression dikeluarkan. Ada Puncher juga, Tonros juga. Satu wave minion udah langsung hilang. Terlihat ada Turtle lagi. Akankah mereka melakukan kontes? Atau ingin mendapatkan sebuah objektif lagi di arah manapun. Karena sekarang Valnya udah berdiri di area pit dari Turtle-nya. Udah siap mereka untuk melakukan sebuah pertempuran yang akan melibatkan siapapun yang ada di dalam line of down ini. Karena sekarang Hari Kendall langsung aja berhasil connect ke arah jauh headnya. Jauh head terkena juga ke arah Daily Magic. Dimana sekarang tubuhnya udah langsung connect sedikit lagi. Turtle tersisa. Again and again. Tercuri sudah. Lancelotnya berhasil mendapatkan Turtle untuk kali ini lagi dan lagi. Jalan-jalan ke rawa pelong. Pengen Turtle malah dicolong. Itulah kejadiannya Thalia. Aduh, ini Onyx Esports mereka tadi kehilangan momentum di game pertama karena Lord yang tercuri. Dan kali ini Turtle juga berhasil dicuri lagi oleh seorang Jisa. Apa yang terjadi? Dan bahkan kali ini kita melihat super position yang bagus banget dari arah Sun. Berhasil menumbangkan birunya, tapi Val kali ini bakal menjadi target utamanya. Di sisi lain di arah mid lane kita melihat bagaimana Ryuk dan juga Jisa berusaha untuk mendapatkan satu buah objektif turretnya, tapi langsung di zoning, diusir lagi pergerakannya oleh Boots. Mencoba untuk nahan badan. Dan aku nggak lupa buat ngingetin ke teman-teman di rumah, jangan lupa buat vote momen game favorit kalian di snack video, karena kalian bisa mendapatkan skin spesial. Tapi itu dia ya, Hurricane Dash yang sudah terkonek, startnya cukup sekarat dan langsung menjadi bola-bola. Dan begitu pula dengan adanya Sewe yang langsung nge-backup bersama dengan Kiboy dan juga Drian. Huba langsung mundur dengan ada Polker Trick, dia mundur lagi tapi langsung dikejar oleh seorang Sewe. The blood out-nya berhasil mendumbangkan seorang Harley double kill, bahkan dikantongi mencari Truki for triple kill. Birulnya langsung cyclone teknik, tapi masih bisa untuk digempur habis-habisan di ejector, bahkan kali ini dari seorang Birul. Dan itu dia 3 pemain dari Onyx berhasil dari Rebellion Gambling berhasil ditumbangkan, Pak Pulung. Yap, hanya saja coba lihat Lancelot di sisi yang berbeda. Dia berusaha untuk bisa mendapatkan langsung ke arah satu inner heart. Tapi sekarang Hari Kendall-nya udah berhasil langsung menjepit. Langsung ditumpuk begitu aja. Masih ada Winter Tension. Akankah dia berhasil kabur dari tersebut? Karena sekarang Ryuknya udah berhasil lagi mendapatkan satu player yang dimiliki oleh Onyx Esports. Tersisa 2 player aja. Ada Sniper lagi yang dikeluarkan. Phantom Execution-nya. Dan juga Tonrosnya tadi, semua source skill yang dimiliki oleh Jisa pun udah langsung diberikan terhadap Esmeralda. Tapi Esmeralda yang terlalu tebal. Dia masih berdiri dengan begitu kokohnya tepat berada di depan dari Lancelotnya. Tukar-tukaran objektif sejauh ini Om Wawa, dan ini dia itemnya. Ya, Genius One yang baru dimiliki ya tadinya oleh Huba. Jadi masih butuh lagi satu item untuk bisa lebih mempenetrasi lawannya sendiri. Dan ya, sembari menunggu untuk hal tersebut, Lancelot harus bekerja dengan lebih keras juga, karena baru dengan War Axe dan juga Endless Battle kita tahu banget bagaimana Lancelot untuk di early akan berimpact banget untuk Rebellion Gambling 40. Yap. Dan sekarang udah ada lagi satu Hari Kendall. Tapi sepertinya untuk cewek kali ini masih bisa selamat. Dan bener aja, hanya ada setetes darah di dalam tubuhnya. Dan tidak ada yang bisa untuk memberikan last hit. Hingga untuk ceweknya masih bisa selamat, Thalia. Wow, ceweknya itu dia dari seorang Alice yang ngeselin banget. Dia dengan ada lifesteal, dengan ada flying blood, oh dia bakal sustain banget dan lincah banget untuk menyelamatkan diri. Tapi Ryuk terkena eject dan langsung aja menjadi punishment. Instant kill dari Onyx Esports. Begitu pula dengan ada Eva kali ini menjadi target utama. Benar-benar digempur habis-habisan Hurricane Dash untuk melarikan diri, tapi nggak bisa. Super position dari Nathan yang lebih sakit lagi. Bisa mencoba untuk membalaskan dendam teman-temannya, tapi Onyx Esports terlalu keras. Dia harus mundur, bahkan Biru hanya berani untuk nyicil dengan bayangan-bayangannya aja. Nggak berani untuk langsung mengkontes ke arah Lord kali ini yang sudah mulai di start oleh teman-teman Onyx Esports Pepulung. Yap, ubahnya akan mengarah ke arah siapa, tapi ternyata dia hanya melihat dari kejauhan. Cuman Elis pun udah melihat bagaimana posisinya. Bisa aja Flying Blood yang akan dilemparkan ke depan dan juga mengejar ke arah Huba. Karena Kiboy-nya sekarang siap dengan flickernya kah, tapi ternyata tidak, masih ditahan terlebih dahulu. Mereka tidak mau melakukan initiate karena mereka sekarang punya turtle-nya. Mereka siap masuk ke dalam area pertempuran dan juga menghujam ke arah pertahanan yang dimiliki oleh Rebellion Gambling bersama dengan satu Lord-nya, Thalia. Yes, itu dia Lordnya sudah ada di arah top lane. Tapi nggak dikawal tanpa adanya pengawalan dari Onyx Esports karena mereka lebih fokus untuk mendapatkan objektif di arah mid lane-nya. Tapi tunggu dulu, ada pause sebentar Pak Pulung dan juga Om Wawa. Seperti ada technical issue dari Rebellion Gambling atau Onyx Esports. Tapi melihat di game yang kedua seperti ini, sebenarnya masih ada nggak sih Om Wawa peluang untuk Rebellion Gambling memenangkan game kedua?
Ya, peluang tentunya selalu ada ya untuk tim-tim yang bertarung. Cuman di sini memang cukup tipis bagi Rebellion Genflix. Melihat ini agak berbeda dari segi draftnya juga dari Onyx. Ketika dibawa ke late game, mereka sekarang punya Alice. Dan cewek tadi dengan Alice-nya, kita tahu banget bagaimana bisa menciptakan peluang, ngebait semua source skill dari Rebellion Genflix mengarah ke dia juga. Dan membiarkan rekan-rekan yang lain untuk menutup, untuk mendapatkan kill point. Dan head to head kita antara Jisa dan juga Sans di sini. Jisa memang baru naik ya dari MDL ke MPL, tapi sudah mulai memperlihatkan bahwa dia adalah salah satu jungler juga yang harus diperhitungkan oleh lawan-lawannya. Bagaimana pergerakan dia ketika melakukan snatch, ketika dia berada dekat dengan Turtle Pit ataupun dekat dengan Lord Pit. Ini berbahaya banget ya. Kan kemunculan untuk Jisa dengan segala macam jungler yang biasanya dipakai oleh dia. Sun sendiri ketika diberikan hero yang bisa farming dengan enak di early-nya. Ini dia adalah pemain dengan segala positioning yang luar biasa. Bersih banget main dari belakang juga dan bahkan bisa memberikan damage yang cukup besar dengan memaksimalkan garis depan yang sedang dipegang oleh Onyx sekarang. Garis depan mereka ada Alice, ada Esmeralda, dan belakangnya mereka punya Nathan dan juga Beatrix yang saling mengcover satu sama lain, Pak Pulu. Yap. Dan sekarang kita udah masuk lagi ke dalam in game-nya. Keyboy terlihat langsung aja melemparkan ejector. Tapi sekarang Hari Candace berhasil untuk langsung mendapatkan Keyboy. Karena sekarang ceweknya berani maju ke bagian depan sendirian. Terkena efek dari Daily Magic dan juga Poker Tinggal udah dikeluarkan. 5 player yang dimiliki oleh Onyx Sport pun siap untuk menghujam langsung masuk ke dalam pertahanan yang dimiliki oleh Rebellion Genflix. Udah ada Phantom Execution, udah ada Ton Ross juga. Beberapa source skill dan juga ultimate udah dikeluarkan oleh pemain Rebellion Genflix. Ini dia Lordnya memang belum begitu kuat. Tapi setidaknya ini akan menjadi daya dobrak tambahan untuk Onyx Sport. Bisa mendapatkan kemenangan di game yang kedua ini. Mortarnya langsung dilemparkan begitu aja dari Ryuknya, ingin melakukan sebuah aksi tinjuan. Rahang siapa yang akan goyang sesaat lagi, tapi sebelumnya belum ada terlihat ada satu korban pun yang berhasil langsung uppercut dan juga goyang dari sisi Rahang hingga dari rusuknya. Tapi ternyata pertahanan yang dilakukan oleh Rebellion Genflix masih sangat baik. Birunya langsung dikejar bisa-bisa, Flame Bloodnya langsung terkena efek ke arah Sun dan Sun pun menghilang, namun dibalaskan juga oleh Huba dengan ada satu Daily Magic langsung dibalaskan, hilang sudah 1-1 Thalia. 1-1 dari Rebellion Genflix dan juga Onyx Esport. Tapi walaupun demikian, Onyx Esport mereka sudah kehilangan inhibitor top lane-nya atas gempuran Lord yang tadi dilakukan oleh Onyx Esport. Dan melihat bagaimana kali ini Onyx masih mencoba untuk melakukan team fight lagi. Bahkan di ejector dari segi... Wow, buff orange dan bakal di take over oleh Sans. Dicuri orange buff dan kali ini mengincar ke arah bottom lane-nya. Mencoba untuk menambahkan lagi dari segi objektif turretnya dan berhasil. Rebellion Genflix mereka memberikan turretnya tanpa perlawanan karena mereka tahu kalau mereka berusaha untuk memaksakan ini bakal justru menjadi bencana besar bagi Rebellion Genflix, Om Wawa. Ya, dan Harley dengan Glowing One kali ini akan menambah efek burn lagi. Jadi dia lebih sakit ketika menggunakan Deadly Magic-nya. Tapi seberapa besar peluang untuk Huba sendiri melompat ke bagian belakang. Karena benar-benar jaga juga dengan adanya Ejector, dengan adanya Keyboy, dengan adanya juga Esmeralda, dan juga Alice. Yang sulit banget untuk bisa Huba melompat ke bagian belakang untuk menemukan Sans ataupun menemukan si Drian. Drian apalagi? Drian dari tadi dengan Beatrix-nya dia bebas banget. Dia bahkan sudah mendapatkan BOD, sudah dapetin Demon Hunter Sword juga. Jadi secara damage udah sakit banget Thalia. Iya, tapi itu dia bahwa hampir saja tadi ceweknya berhasil ditumbangkan, tapi untungnya masih ada Winter Merchant. Dan kali ini dari Diannya sendiri mencoba untuk langsung diharas oleh Val. Tapi Valnya langsung dilaporkan dengan ada Double Force dan justru Keyboy-nya akan diusir mundur oleh seorang Ryu. Di uppercut kanan kiri atas bawah, Pak Pulung. Iya benar sekali, Hubanya akan tertangkap karena dia masih memiliki satu lagi space escape-nya. Langsung di-flickerin di ejector, berhasil Huba kabur dari tersebut. Dan tidak untuk sekarang, Keyboy-nya berhasil mendapatkan satu player mega play dengan sangat-sangat baik. Namun untuk sekarang, untuk Boots-nya lompat dengan Falling Star Moon, berhasil untuk melompati ke arah satu player. Ternyata mereka semua harus mundur lagi. 4 player yang dimiliki oleh Rebellion Genflix, mereka berusaha berjibaku untuk bisa mempertahankan area pertahanannya. Terjadi lagi pertempuran, Hari Candace langsung aja memporak-porandakan perkelahian yang terjadi di area mid. Dimana sekarang untuk Akainya gak kuat lagi menampainya, damage langsung dikeluarkan begitu aja. Jisanya mundur bersiap untuk memberikan last hit ataupun last damage-nya terhadap player yang dimiliki oleh Onyx Esport. Karena sekarang Onyx Esport bersiap untuk bisa menghujam langsung masuk ke dalam pertahanan dari Rebellion Genflix, dimana hanya ada 4 player sejauh ini Thalia.
4 player yang bersisa dari Rebel Genfix ditambah Lord kali ini yang sudah hadir di tengah-tengah Land of Dawn. Dan ini bisa banget untuk menjadi Lord di tangan Onyx Esports, apalagi dengan ada perbedaan yang turunnya cukup jauh. Tapi ternyata lagi-lagi ada sedikit jeda sejenak nih. Padahal baru aja aku tadi ingin melihat 1v1 situation antara Birul dan juga seorang Sehu, Pak Pulung. Yap, hampir aja ya. Tadi ada by one lagi ya. Udah lama nih kita nggak ngomong nih. Aku kira by one ternyata bawa kawan gitu kan ya. Dan pastinya di saat ada kata-kata tersebut, jiwa dari solo-solo ranked yang ada di luar sana yang mengisi XP ataupun gold lane-nya ya, yang biasa sendiri tahu-tahu di ganking rame-rame, ya udahlah. Mau nggak mau kalian terima aja teman-teman. Karena sekarang kita fokus lagi menuju in game-nya nih. Om Wawa, Harley di menit segini masih efektif nggak sih Om Wawa untuk bisa melakukan aksi pick off? Apalagi tadi hero-heronya seperti itu loh yang dimiliki oleh Onyx. Sebenarnya Harley masih efektif aja kalau kita lihat karena Harley bisa nunggu dalam semak, dia nunggu untuk pergerakan dari lawannya. Karena di sini tugas dari Harley adalah mengcover pergerakan Sun-nya. Jadi Birul harus bisa di-cover, misalnya Birul lagi ada di bottom lane, Harley-nya bakal nunggu di arah dari jungle untuk bottom lane-nya. Siapa yang bakal coba untuk nge-ganking ke arah dari Birul, dan kalau mereka bisa nge-pick off dari sana, situasi akan berbalik 4 melawan 5 dan Rebel Genfix mereka masih punya chance. Tapi tadi kita melihat bagaimana Alice, bagaimana Beatrix, ini adalah dua hero yang punya sisi besar banget. Dengan adanya Blood O, dengan adanya Nibiru's Passion tadi. Jadi ada 3 menit ke depan untuk Immortalnya kembali aktif nih Om Wawa. iya, sayang sekali tadi ada duel 1 lawan 1 yang terjadi di top lane ya, dimana cewek tadi sebelum post udah ada Bloodwing sebenarnya. Tapi entah apa yang terjadi juga karena memang clone teknik begitu banyak ya. Kita tahu bahwa ada 3 yang bakal ngeroyok dengan damage-nya yang sudah pasti akan nge-burst out sehingga Alice juga tidak akan bisa menahan. Meskipun dia sudah memiliki item damage yang cukup untuk bisa membersihkan cloning dari Sun sendiri. Dan bahkan ya untuk ekonominya kali ini, Pulung, ini luar biasa dari Rebel Genflix. Mereka ngebalikin semuanya loh. Mereka ngebalikin, mereka yang tadinya bener-bener Hubanya malah langsung dikepung di menit segini loh. Ini akan menjadi momentum yang sangat-sangat tidak baik. Tapi coba kita lihat dari minimapnya, ada Sun di sana. Coba Sunnya ingin langsung mendapatkan karena Imbi tertarik. Kalau dari minimap kita lihat loh, dia masuk dan juga membombardir 3 Imbi tertariknya pun langsung hancur. Ini yang gua sebutin tadi. Dia nggak butuh waktu yang lama untuk bisa mendapatkan turret-turret yang dimiliki oleh Onyx. Sementara mereka masih berfokus untuk bisa masuk ke dalam area pertahanan dari Rebel Genflix. Udah terlihat 4 playernya ada di bagian depan ataupun di pekarangan rumah yang dimiliki oleh Rebel Genflix. Mereka ingin masuk tapi ternyata tidak. Mereka lebih sedikit mundur ke belakang dan juga menahan momennya nih Talia. Ya saling tarik ulur lagi dari kedua belah tim. Dan di menit yang ke-17 lihat real time win probability-nya ini hanya beda tipis banget. 48% dan juga 52%. Bahkan secara net worth ini benar-benar sama. Udah imbang dari kedua belah tim ini. Ya itu dia. Bagaimana tinggal setup-nya mereka. Dan akankah sebentar lagi yang kita bakal lihat Lord 50 detik kurang lebih bakal hadir. Ini bakal di tangan siapa? Ini bisa menjadi Lord terakhir atau bisa juga menjadi Lord untuk ya bisa dibilang memberikan gempuran balik lah bagi Onyx Esports atau Rebellion Genflix lebih unggul dari tempo permainannya. Tapi players gold by Living Mandiri saat ini Suns masih mengungguli dengan 14.000 goldnya. Dia memang seperti farming god ya. Nathan cepat banget attack speednya, apalagi udah memasuki late game seperti ini. Dia bakal bisa melelehkan tank-tank seperti yang Om Wawa tadi juga udah bilang gitu. betul, dan pastinya tugas nanti untuk Jisa agar bisa dive in ke bagian belakang. Tentu saja dari Onyx mereka tidak bakal tinggal diam karena selain daripada Suns mereka juga punya source damage yang lain. Mereka punya Drian, dan Drian di sini akan menjadi satu kartu kunci juga nantinya Pak Pulung untuk bisa memberikan damage yang cukup luas ya. Dan nunggu dulu karena dari kedua timnya di sini sama-sama main pelan sekarang, nggak mau terlalu agresif. Lihat split dari Rebel Genflix dan Onyx Esports akan berusaha untuk mendapatkan Lord Pak Pulung. Yap, coba lihat dari disiplin lab yang langsung dilakukan oleh Rebellion Genflix loh. Dari tadi Pulung selalu ngelihat ke arah minimap, selalu ngelihat ke arah minimap di mana ada pergerakan Sun dan juga Pakitonya yang berganti-gantian untuk bisa menghantarkan wave minion untuk maju ke bagian depan. Sementara itu untuk kali ini Alice-nya bisakah dia kabur dari tersebut karena sekarang Flying Blood-nya tadi dia lakukan ataupun dia tidak berpindah tempat, masih bisa selamat. Birulnya pun sejauh ini dengan clone yang dia milikin pun masih sabar juga untuk melakukan sebuah inisiat, langsung dipukul aja burstnya ke arah belakang, ditumbuk
lagi pinggangnya. Udah sama-sama tebal, tapi Sunnya tetap berada di atas untuk bisa menghantarkan wave minion yang masuk ke arah base turret yang dimiliki oleh Onyx Esports. Coba lihat dari minimap Thalia. Sunnya perlahan tapi Waduh. pasti maju semeter demi semeter, 1 senti, senti demi Hit, sentinya hit. akan tetap dia hantarkan ke bagian depan karena Elisnya pun udah aware sepertinya dan juga ada jauh head kali ini Thalia. Iya, ini yang bikin dari Onyx Esports juga cukup ragu-ragu gitu untuk langsung komit ke arah Lordnya. Karena Ya. ketika mereka nanti mencoba untuk komit ke arah Lordnya, dia ngeliat nih dari minimap Sunnya, Birulnya, dia mencoba untuk melakukan split push, tapi ini dia Lordnya sudah mulai langsung dieksekusi, tapi Ryuk langsung menjadi samsak di bagian depan, begitu pula langsung ditemani dengan ada Val. Lordnya di reset, tapi kali ini Valnya langsung mengeluarkan Hurricane Dance yang Immortal pecah, tapi cewek dan juga Boots langsung benar-benar nge-sandwich seorang Ryuk dan harus dipanis Minimap. 90 detik. Ini yang membuat dari seorang Minimap. Ryuk harus Minimap. respon, tapi lihat minimapnya bagaimana dari Birul dengan ada Minimap. slot teknik, dia rame-rame. Minimapnya. Untuk base milik Onyx Esports, akankah mendapatkan game yang kedua, tapi ternyata enggak. Karena Onyx Esports masih Sedikit bisa lagi. untuk bertahan. Sedikit lagi, 20 gitu kayak 1 atau 2 hit lagi base Onyx bisa hancur, astaga. Minimapnya kita udah harus aware terhadap pergerakan dari Sun. Ini udah wajib diwaspadain loh. Hampir aja andai Waduh. tadi jauh headnya tidak Sport pulang. jantung. Itu kelar, coba lihat best turretnya, ya ampun sedikit lagi. Iya. Mungkinkah dengan momen yang gagal barusan yang dilakukan oleh pemain Rebel Game Freak ini malah hanya akan menjadi aksi balikan yang dilakukan oleh Onyx Esports untuk bisa mendapatkan kemenangan. Walaupun mereka kehilangan Sun, tapi setidaknya mereka ada 4 orang. Mereka menang dari sisi kuantitas. Mereka siap untuk langsung masuk aja. Walaupun Ryuk sekarang udah siap beraksi untuk bisa memberikan backup karena sekarang wave minion pulang sendiri. Angka begitu sedikit lagi yang tersisa dari pesta turretnya. Karena sekarang untuk Driannya masih berfokus. Dan benar saja 1-1 skor tercipta. Sedikit dikebuka lagi, mereka hanya tinggal terus berusaha untuk bisa mendapatkan kemenangan selanjutnya. Dan sekarang game ketiga pun udah langsung dimulai. Waktunya kita memandu jalannya pertandingan Thalia. Iya, langsung aja kita let's go ke Land of Dawn-nya yang mana kali ini game penentu banget ya Pak Pulung, game yang ketiga dan aku menantikan banget akankah seperti di game yang kedua sama-sama kerat, sama-sama seimbang dan saling tukar jual beli, outplay segala macamnya. Tapi ini dia bakal ada 1v1 situation dari Saber dan juga Chow. Kalau misalnya nanti di level 4 harusnya Chow cukup berhati-hati ya, saling bakal lock satu sama lain nih Pak Pulung. Yap, keyboynya di bagian tengah. Siapakah yang akan langsung mendapatkan ejector? Tapi ini dia Val dengan groknya berputar dengan Power of Nether. Hubanya balik lagi ke bagian belakang. Akan ke ejectornya connect untuk kali ini. Tapi ternyata tidak. Dipukul aja punggungnya sedikit dengan tangan bajak yang dimiliki oleh Jowhead aka Smart 01. Tapi ternyata untuk purple buff-nya berhasil diganggu dan memberikan sebuah keterlambatan estimasi dari Jisa untuk melakukan farmingan. Valnya pun dengan Power of Nether memberikan sebuah gangguan lagi ataupun menahan, tapi dilempar lagi dengan ejector. Harusnya Jisa bisa mendapatkan tambahan waktu untuk bisa mendapatkan ke arah purple buff yang di Thalia. Iya, ini cukup nge-buying time juga dari seorang Kibonya yang berkali-kali melakukan reset. Tapi sementara itu kita melihat kali ini mencoba untuk dibalaskan aja di mirroring Val-nya. Tapi langsung aja diusir, dipukul mundur oleh Boots dan juga seorang Kiboy. Gak mau sampai Granger-nya diganggu, tapi kita berpindah melihat di arah bottom lane. 1v1 situation, Birol cukup sekarat. Dan ceweknya gak berani untuk langsung terlalu overcommit karena sudah ada Jisa juga yang memantau. Belum ada shadow kill, masih level 3 dari seorang Jisa. Tapi udah mulai dikejar aja ceweknya. Sudah cukup sekarat dan itu dia first blood berhasil untuk diamankan Rebellion Game Freak. Sementara di area mid lane Kibonya langsung mencoba untuk menakut-nakuti Val-nya di ejector. Sansi juga sudah ada di sana membantu dan langsung aja dilakukan flick out dan juga War Nature dan hampir saja Federal Strike-nya berhasil untuk menumbangkan Grok, tapi ternyata masih bersisa satu tes darah terakhir Pak Pulung. Yap, itulah tadi yang terjadi. Udah ada aksi gempuran. Sekarang first blood tercipta. What? Ho ho ho. Apa itu? Hey,
Terkejut-kejut terheran-heran kita melihat barusan sementara Ubahnya dikejar lagi. Jektornya connect. Untungnya dia punya Purify untuk kali ini dan selamatlah sudah pergerakannya. Akibat Keyboy tadi dengan ejektornya andai connect. Itu udah siap lagi menanti Saber di bagian belakang dan sekarang Feather Ice Tag-nya langsung aja memberikan efek ke bagian depan. Valnya diusir mundur udah level 4. Wild Charge-nya akan langsung ditabrakkan ke arah mana. Karena Rio udah level 5. Fire Missile dikeluarkan, ada Barir juga. Udah tercipta lagi gardu ataupun portal 1 kali 24 jam. Ini dia, Last Insanity masih ditahan dan sekarang langsung dikeluarkan. Tapi ternyata untuk turtle langsung aja diambil oleh Granger. Sunnya bersiap maju. Satu hit terakhir, digeprek oleh Boots-nya. Diketik dengan pedang segede itu. Hilang sudah ditabrak untuk kali ini. Sebab Force untungnya dia masih bisa kabur dengan escape ability yang dia milikin, Thalia. Yes, masih bisa kabur tapi dari Hubanya sendiri mencoba untuk langsung dipaksakan aja dengan ada satu buah Feather Ice Strike. Sakit banget itu, benar-benar satu hit lagi. Feather Ice Strike-nya bisa banget untuk langsung mempanis Hubanya. Tapi untung aja dia langsung kembali buru-buru ke arah belakang. Menuju base-nya kembali sementara itu Power of Nature dari Grok-nya sudah mulai di pop up. Face check aja dan ternyata dicuri Little Wanderer-nya sama portal yang sudah dibuat oleh Val-nya. Satu hit benar-benar nakal banget. Tapi kita juga bakal melihat nantinya bakal ada Turtle yang bisa menjadi kontes dari kedua belah tim. Val-nya menzoning terus-terusan. Dia memberikan informasi ke arah teman-temannya. Di mana aja keberadaan dari seorang Sans Papulung. Yap, sebel banget gak sih itu tinggal last hit kayak begitu tapi malah diambil sama orang gitu kan. Iya. Pastinya tuh kita udah, waktu udah berapa banyak tadi dibuang-buang di situ. Tapi atas untuk sekarang Val-nya masih berputar dengan Power of Nature langsung digeprek aja Keyboy-nya. Keyboy dengan damage yang diberikan oleh Val masih bisa ditahan karena mereka sama-sama roamer pastinya. Armornya akan sangat-sangat kuat sekali untuk menahan dan juga damage-nya tidak terlalu besar. Hayabusa dan juga Xbox berada di bagian atas masih santai. Akankah ada satu triple swipe yang dikeluarkan tapi sekarang Way of Dragon-nya langsung aja connect ke arah cewek-ceweknya dengan shuriken yang langsung berputar siap untuk memberikan sebuah damage dan sekarang triple swipe-nya malah dibalikin keadaan. Hilang sudah satu player lagi sementara Hubanya mau pergi ke arah mana dan 3 player dimiliki oleh Rebel Conflict mendadak kehilangan momen. Mereka dibalikin keadaannya 6-1 point kill sekarang. Iya, 6-1. Ini keadaannya kalau kita bisa lihat ya berdasarkan statistik sejauh ini. Rebel dan Gameflix mereka cukup di pressure habis-habisan oleh Onyx Esports di menit-menit awal ya. Bahkan dengan adanya menit kelima yang baru early aja perbedaan turret yang sudah cukup jauh udah terlihat 3.000 Onyx unggul. Dan lihat bagaimana dari Ryuk-nya sendiri. Dia cukup struggle banget untuk lawan dari Boots-nya. Boots dengan laku-lakunya kuat banget. Tapi apa yang terjadi ternyata di arah mid lane. Sudah ada aksi penculikan lagi dan Hubanya berhasil ditumbangkan dan turtle-nya bahkan tidak bisa dikontes oleh teman-teman dari Rebellion Conflict. Mencoba untuk langsung mengganggu aja nge-invade karena purple buff yang dimiliki oleh Jisa. Dan masih bisa ditahan aja dan Sonata sudah langsung dilontarkan dan langsung kena ejector dari Val-nya. Mundur dengan ada wild charge tapi gak cukup. Nyawanya masih bisa dihilangkan oleh Onyx Esports dan itu dia shadow kill karena seorang Drian. Tapi Drian langsung nge-pop up dari Vera Rasa. Jisanya gak bisa kemana-mana, dia benar-benar langsung connect. Dan langsung aja di ejector dipanis di arah mid lane Pak Pulung. Oh, tadi Hayabusanya coba lihat. Udah kayak ngegocek kesambet Neymar. Tapi sekarang untuk Birulnya sedikit lagi happy tersisa. Nah loh, satu hitnya pun langsung hilang. Hilang sudah saya berada di bagian bawah 92 poin kill sekarang. Walaupun ada objektif yang berhasil didapatkan. Tapi dari poin kill kayaknya ini jauh banget loh Om Wawa. Iya, dari poin 92. killnya Onyx mereka dapetin cukup banyak solo kill. Itulah sebabnya kenapa poin killnya mereka gede ya. Tadi solo kill cewek 2 kali ke arah Birul dan juga bisa dapetin satu lagi Birul yang salah Way of Dragon. Itu udah wow banget dari Onyx Esports. Mereka bisa menang laningnya di bottom lane meskipun secara tarot objektif masih sama. Mid lane-nya juga tadi kerjasama yang apik banget. Drian dikombinasikan dengan Keyboy. Kalau untuk top lane-nya kita lihat di sini dua-duanya Boots dan juga Ryuk. Ini masih sama-sama menahan aja. Boots tugasnya adalah untuk menahan dan dia sejauh ini sukses banget untuk menahan pergerakan dari Ryuk Pak Pulung. Yap. Sementara untuk Boots-nya juga masih santai di atas sana. Ini juga nanti ya nih untuk Hayabusa ingin mendapatkan ke arah lapu-lapu itu udah bukan hal yang sangat-sangat mudah lagi loh. Walaupun dia solo dimasukin dengan shadow kill juga udah akan sangat-sangat sulit. Sementara sekarang Val di bagian tengah udah langsung menjadi korban amukan masa. Sedikit lagi Happy Trisa dia kabur dengan ada wild charge. Ubah di arah yang berbeda hanya ada deadly magic yang masuk. Bukan beserta dengan satu poker trick. Langsung berputar lagi dengan ada Power Nether. Dia mundur lagi ke bagian belakang, konsolnya digunakan. Selamat sejauh ini tapi satu center turretnya di bagian tengah pun harus hilang.
Yes, harus hilang satu taratnya. Tapi aku juga mau ngingetin ke teman-teman di rumah, jangan lupa buat vote game favorit kalian di Snack Video. Karena kalian mempunyai kesempatan untuk langsung memenangkan scan spesial dari Snack Video. Dan langsung aja kita back to the game. Sudah ada Ryuk yang mencoba untuk melakukan kontes tapi langsung di zoning balik dengan ada satu buah Federizer dan Boots yang lihat dia solo kill ke arah seorang S-Borg-nya dan ejector file-nya. Coba untuk menyelarikan diri dan turtle-nya ternyata gak bisa untuk dikontes. Begitu pula dengan adanya Saber yang terkena dengan satu combo yaitu Deadly Magic dan juga Poker Trick dan harus dipanis di area bawah Pak Pulung. Yap, Xbox yang sekuat itu aja pun udah langsung dihajar habis-habisan oleh lapu-lapu ya. Sementara untuk Kiboy kali ini mengejar Birul di bagian bawah. Ada 3 player yang memiliki oleh Rebel Gameflick. Mereka berusaha untuk bisa mendapat langsung ke arah inner turret-nya. Tapi sekarang Atu Orange Buff berhasil mereka ambil. Mereka mulai menginvade ataupun menginvasi lagi masuk ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh Oni. Ingin pergi ke arah mana, Drian yang masih berputar-putar aja. Tapi malah langsung diangkat Hayabusanya ingin mengeluarkan Shadow Kill. Baru aja kuat Shadow lompat ke bagian depan. Tapi malah langsung diangkat oleh cewek. Triple swapnya on point. Valnya mengaktifkan konsol dan di mana untuk kali ini Birulnya selamat tapi tidak dengan Val yang tertinggal di bagian belakang. Dia mengorbankan dirinya. Udah ada beberapa damage yang masuk. Hilang sudah sekuat-kuatnya Grok. Setebal-tebalnya Grok. Segitu banyaknya damage yang masuk pun ini pasti akan menghancurkan dirinya karena tidak ada yang benar-benar sangat kuat di dalam hidup ini Thalia. Setiap yang ada di luar sana pastinya pernah merasakan kesedihan tetapi hanya kadang berpura-pura untuk tersenyum nih Thalia. Berpura-pura bahagia ya Pak Pulung. Tapi kita juga sudah melihat bagaimana dari Onyx Esport sudah berhasil untuk mengamankan satu lagi objektif target di arah bottom lane. Dan kali ini berfokus ke arah mid lane-nya dan coba untuk dilakukan perlawanan oleh teman-teman dari Rebel Gameflick. Tapi ternyata gak bisa. Onyx Esport terlalu keras. Mereka benar-benar komit banget untuk merotokin semua target yang dimiliki oleh Rebel Gameflick. Dan bahkan tadi aku sudah melihat adanya Malefic Roar yang sudah diamankan oleh Suns. Ini tandanya dari Malefic Roar-nya bakal lebih pedih lagi. Walaupun sekarang udah gak ada damage ke turret tapi tetap penetrasi dan fisikal bakal sakit banget. Dan itu dia dari Virul yang mencoba untuk melakukan the wave dragon tapi ternyata enggak bisa untuk mempanis satu pemain dari Onyx Esport dan justru dia malah di zoning balik dikejar oleh Sewe dan juga oleh Kiboy bersama dengan adanya Drian. Pukul mundur kali ini dari Rebel Gameflick. Mereka sudah 4 lawan 5 Pak Pulu. Ini set yang mereka lakukan gagal total tadi di mana untuk Wave Dragon-nya ataupun tadi berhasil untuk memberikan sebuah Deadly Magic. Tapi untuk poker tricknya nih Thalia, itu tuh langsung dibadanin oleh rekan-rekan yang memiliki oleh Granger. Ya udah, nggak bakal terlalu berimpact untuk Deadly Magic-nya. Sekarang kita fokus lagi, Nertara di bagian tengah udah hancur. Tapi di bawah sepertinya Chow akan berhasil untuk menghantarkan satu wave minion-nya. Hanya saja di keadaan terjadi di bagian atas ada Lord yang udah berhasil diamankan oleh pemain Onyx Esport. 4 player yang memiliki oleh Rebel Gameflick pun berdiri bersama-sama. Siapakah yang akan mereka ambil untuk saat ini karena ada Parsha yang udah berdekatan. Tapi itemnya seperti ini Om Wawah. Ya, Parsyaknya sebentar lagi akan menyelesaikan Holy Crystal. Jadi akan sangat sakit sekali untuk damage dari Onyx Esport. Mereka dari burst, ini udah kita kategorikan udah full item burst damage. Sedangkan Rebellion Genflix, mereka masih kurang dari segi item defense. Masih untuk physicalnya. Jadi magicalnya di sini yang beli Athena masih Grok ya. Jadi buat yang lainnya sekali Vader Airsack akan sangat berasa banget sih Pak Pulung. Yap, Purple Buff pun udah berhasil diambil. Lordnya berjalan di bagian tengah. Oke, sesaat lagi kita akan melihat apa yang akan dilakukan oleh player Onyx Esport untuk bisa mendapatkan kemenangan. Berjalan santai aja untuk Lordnya, walaupun belum begitu kuat. Federal Strike di bagian belakang udah langsung di pop up. Burstnya di bagian depan, seorang diri, abang-abangan Jim. Siapapun yang ada di depan sana, ditantang sendirian aja. Dan sekarang Dead Sonata 3 pelurunya belum ada yang terlalu untuk bisa memberikan damage ke arah beberapa player karena belum ada yang langsung terkena ke arah player yang dimiliki oleh Rebellion Gameflick. Sekarang mulai udah ada sebuah invasi ataupun aksi yang dilakukan oleh pemain Rebellion Gameflick di mana beberapa playernya mencoba untuk menahan Kiboy seorang diri masuk ke bagian depan, tapi ternyata tidak, hanya memutar saja. Federal Strike pun dikeluarkan kembali. Driannya harus mengeluarkan Wings by Wing untuk kabur dari area tersebut Thalia. Yap, harus mengeluarkan Wings by Wings. Tapi walaupun demikian, Riannya akhirnya masih bisa selamat juga. Sementara itu kita melihat bagaimana dari Rebel Gameflick. Mereka keadaannya benar-benar terpressure habis-habisan dengan kondisi yang menyisakan inhibitor turret saja. Dan bahkan perbedaan net worth yang 8.000 menuju ke 9.000. Dan players gold by living mandiri. Lihat Suns, cewek, boot semuanya didominasi oleh Onyx Esport. Kali ini Birul bahkan langsung di zoning balik, langsung dicicil dengan ada satu buah Dead Sonata
Dan nampaknya Onyx Esports mereka mencoba untuk mendapatkan satu lagi objektif di arah bawahnya Ryuknya. Mencoba untuk dicicil perlahan-lahan dan bahkan mereka dikandangin sekarang dari Rebellion Gaming. Tapi apa yang terjadi ternyata sudah ada 2 lawan 1 di arah top lane. Ceweknya mencoba untuk menyelamatkan diri dengan ada satu buat level sudah langsung dibantu oleh teman-temannya. Tapi ternyata dia harus tumbang tapi langsung aja dibalasin dan oleh Sans. Langsung 1-1 dan sejauh ini dari busnya gak mau terlalu overcommit juga dia harus tarik ulur tapi Federasi ternyata terkonek ke arah seorang Ryuk. Ryuknya hampir saja bisa ditumbangkan tapi untungnya masih ada satu buah immortal Pak Pulung. Yap. Ini dia Palja pun pergi. Tapi satu peluru Dead Sonatanya langsung connect ke arah punggung yang dimiliki oleh Pal. Begitu tepatnya menghancurkan tulang bagian punggung peluru terakhir dari Dead Sonata dengan penuh akan kritikalnya. Oke, 1 menit lagi. Lordnya pun akan muncul. Tapi mereka, Onyx Esports hanya akan mendisiplinkan wave-nya. Coba lihat dari tiap wave-nya. Udah mulai dibersihkan ataupun dihantarkan maju ke bagian depan. Hanya saja di atas sana digagalkan dengan adanya Hayabusa yang di backup langsung oleh Chow. Di bagian tengah 2 player dimiliki oleh Onyx. Udah mulai masuk ada Val dengan satu barirnya langsung menutup jalan masuk. Ini dia pertempurannya. Federasi langsung dikeluarkan begitu aja dan juga mengusir mundur beberapa player dimiliki oleh Rebellion Gaming di mana sekarang 3 inventarnya udah mulai hancur. Hanya saja di bagian bawah Saber masih berhadapan juga dengan Chow. Langsung dibabar habis juga dengan adanya fire missile hingga wave minan pun hilang. Hubanya masih bersembunyi. Ketahuan nama Keyboy langsung gagal bersilaturahmi. Mereka mundur lagi dua-duanya Thalia. Yes, langsung atur ulang dari segi setup kedua belah tim. Tapi sudah ada 1v1 situation dan akan aja terjadi sandwich karena Birulnya langsung bakal ditabrak dengan ada satu buah Unstoppable Force. Birulnya kali ini harus hilang dari Land of Dawn. Dan sebentar lagi kita akan melihat 4 lawan 5 dan Lordnya sudah hadir di tengah-tengah Land of Dawn. Dan otomatis Rebellion Genflix mereka kalah orang, mereka kalah jumlah, gak bakal bisa untuk melakukan kontes ke arah Onyx Esports. Yang mana kali ini Onyx Esports juga langsung nge-start dari segi Lordnya. Palnya cuma bisa memantau aja dari jauh Pak Pulung. Gak berani deket-deket ke arah Onyx Esports. Yap. Ini dia Italia nih. Ryuknya pun harus mundur. Tapi untuk Kiraga Armor yang masih tersisa sedikit. Berarti Last Insanity masih bisa diaktifkan loh. Sansnya dan juga Keyboy udah langsung mengaktifkan konsol siapa yang akan langsung dibuang. Tapi ternyata tidak. Tidak ada satu target pun yang berhasil langsung dilemparkan layaknya bola basket. Ada lagi yang bersembunyi dalam rumputan. Keyboy di belakangnya. Drian siap untuk melakukan Feather Ice Strike. Purple buff-nya. Ini nganggur banget apabila Hayabusa maju ke bagian depan. Udah siap ada Saber dan juga beberapa player dari Onyx untuk menyambut kehadirannya. Lord pun akan berhasil mereka ambilkan sejauh ini. Karena udah sangat-sangat aman sekali ada perimeter yang diciptakan dan Lordnya pun berhasil langsung diamankan. Ada Divine Clap juga yang dimiliki oleh Drian. Pastinya sekali kena hantaman ataupun tetesan dari Feather Ice Strike. Ini udah dipastikan vertigo dan juga migrain di kepala sebelah kanan Thalia. Waduh, migrain. Apalagi kita melihat kali ini dari real time win probability by Samsung Galaxy S Series 67% di tangan Onyx Esports. Apa yang harus dilakukan oleh Rebellion Genflix Om Wawa? Iya berat banget untuk Rebellion Genflix. Kita melihat mereka sudah berusaha untuk mendapatkan split push oleh Birol. Tapi Birol selalu bisa ke pick off karena itu bukan Sun. Itu adalah Chow yang masih bisa dihadapi oleh siapapun juga ketika melakukan 1v1. Dan itu terus menerus dilakukan oleh Rebellion Genflix Thalia. Dan seharusnya tidak akan membawakan hasil yang terlalu maksimal nanti untuk Rebellion Genflix. Mereka harus memikirkan tim fight besar aja pick off 1 untuk mengubah situasi dan kondisi di lapangan Thalia. Yes, dan ini dia Lordnya sudah langsung memasuki ke arah base Malik Rebellion Genflix di mana Ryuk berusaha untuk bertahan dan juga Val menjadi lini terdepan tapi ternyata Onyx Esports terlalu keras damage bahkan Valnya kali ini benar-benar dikejar pada Rasek juga langsung dikontarkan. Broknya sudah hilang, 2 pemain dari Rebellion Genflix sudah ditumbangkan, menyisakan kali ini 3 saja dan lihat bagaimana mencoba untuk menculik seorang Drian tapi Drian langsung kabur ke arah Wisby dan base-nya dicicil oleh seorang Sans. Dari ini dia game yang ketiga Onyx Esports berhasil memenangkan 2-1 atas Rebellion Genflix Pak Pulung. Dan terjadi First banning EVOS Legends apakah ke arah Magical Damage mid laner dan Harley? EVOS Legends dan last ban Alter Ego Esports sekarang Uranus udah ada di sana. Baratsnya di sini bisa sebagai mid laner atau bahkan Versik bisa pakai Barats juga. Jadi sangat all around ya untuk pemilihan dari hero-hero EVOS Legends. Iya. Dan kalau Baratsnya nggak mau jadi mid laner kan ada Matilda bisa jadi mid laner. Belum tentu roamer juga. So masih abu-abu untuk EVOS Legends. Last ban Alter Ego Esports Pak Pulung. Pusing banget sih.
Hero-nya Rasi kah yang bakal dibuang atau Cyclops? Kagura masih ada juga. Masih Ini banyak banget Parsha? sih pilihannya. Parsha? Your team Oh, is Ruby winning. juga, oke, oke. Ruby. Ini Sebentar. untuk alter ego e-sport berarti Ruby-nya udah dihilangin. Oke, Ini menghilangkan satu linknya hero masih ada sustain kan? lagi. Linknya masih ada, iya. Ini bingung Oke. banget sumpah. Ini kita ini pertarungan otak dua coach ini. Hey. Berasap ini Bikin kepala kita. cenut-cenut ya. tolonglah. Iya. Berasap ini kepala kita tapi sekarang EVOS Legends satu last spend-nya lagi. Kalau tadi Ruby udah dihilangin, sekarang untuk core yang akan digunakan oleh alter ego e-sport nih. Ini yang mungkin akan menjadi sasaran dari EVOS Legends. Tapi dari Sally Boy sendiri ya udahlah, dia udah menampilkan 10 hero-nya gitu loh untuk sepanjang jungler. dari pagelaran MPL ID season 8 ini untuk dijadikan jungler dan Popol yang Kupa yang sudah dihilangkan aja. Hero pool Rasi ternyata. Oke, Rasi Oke. udah di banning 1. Ini pilihan yang berat buat alter ego sebenarnya. Mereka butuh burst lagi karena hanya mengandalkan Matrix seorang diri nggak bakal cukup. Parsha kah untuk ke zone out? Karena belum ada juga kan yang bisa melompat dari EVOS Legends ke belakang secara langsung kecuali Uranus. Ini Atau mereka udah Kagura. gak EVOS Legends kurung udah gak bisa ngedes-ngedes lagi kecuali mereka mau ngelawan hukum alam nih Om. Serius. Waduh, itu atlet Kalau lompat mereka- indah udah bener-bener indah belum ya kalau sampai ada Itu gitu udah seperti ready itu. banget masalahnya, ini udah ready banget. Ruby juga tadi udah dihilangin juga, crow control yang sangat baik juga udah saya hilang lagi. Mungkin kalaupun yang lainnya ada faktor-faktor milih ya lapu-lapu dan juga Balmon lagi. Terus ada sekarang ada Estes lagi. Apalagi ini? Oke, mereka mau bermain apa Aduh. sekarang? Apakah Iya. Martis yang akan dijadikan jungler? Gue bau-baunya ini nih. Tapi magical damage nggak ada dong. Dari Popheus doang. Matilda. Cukup nggak tuh kira-kira? Untuk alter ego ataupun dari Estes yang mungkin nantinya akan berfokus juga. Ya paling untuk magical damage-nya sedikit banget. Lalu selebihnya adalah item-item defense gitu loh. Oke, ini berarti dari alter ego e-sport Estesnya bakal dijadikan roamer, Beatrixnya Diara mid lane. Oke, penasaran banget sih ini gameplay dan juga jungle apa yang kira-kira bakal digunakan oleh alter ego e-sport. Tapi dari EVOS Legends Cyclops Cyclops. dan juga Your Parsha, team is picking. 3 magic damage, bahkan 4 dengan adanya Uranus, Pak Pulung. Wow. Oke. Ya wow. Tahan Wow, badan wow. yang ada di depan dengan 2 hero tersebut. Lalu ada magical lagi di bagian belakang dengan 1 high ground-nya. Baik. Ini alter ego nih. Ini udah range semua nih, masalahnya udah ada 3 range nih. Dari EVOS Legend. Mereka bakal mengantisipasi dengan apa? Apakah hero milih? Roger juga masih terbuka sejauh ini. Atau fighter lagi. Tapi untuk fighter sendiri bisa dimakan sama Baras, jadi kurang efisien nanti untuk tim fight besar. Ya, sesuatu yang range, Bruno, Granger. Yep. Bruno, Iya. Granger, Marksman juga adalah salah satu pilihan yang sangat baik. Mari kita lihat aja. Nathan Oke. ternyata bawa. Nathan. Ya. Betul. Marksman yang penting punya range kan, bisa main di belakang Yep. karena Yang penting bahaya range. banget untuk mendekat ke arah dari barat. Sebenarnya kalau ketika kita pakai fighter ya untuk jadi jungler berhadapan dengan barat, well itu kayak nightmare banget. Detona's Welcome itu udah siap dikunci di junglernya karena dia nggak bisa di cancel sama sekali, nggak bakal bisa diangkat, nggak bakal bisa digeser. So let's go ya. Ini dia Pulung game yang pertama. Yap, ini dia match kedua kita. Pertandingan ditunggu-tunggu pastinya oleh EVOS Farm dan juga Alter Champ di luar sana antara EVOS Legend versus Alter Ego Esport. Kalian tolong nongol di kolom komen sekarang dengan emot tepuk tangan seramai-ramainya. Kalau masih ada juga komen-komen negatif apalagi nyerempet-nyerempet ke salah satu hal, ya udahlah, kita tinggalkan itu semua. Kita anggap aja mereka debu-debu yang tidak terlihat. Kita anggap aja mereka debu-debu yang hanya berterbangan tidak tentu arah. Sekarang kita fokus untuk langsung menyaksikan pertandingan ini antara EVOS Legend versus Alter Ego Esport. Let's go Talia dan juga Om Wawa untuk menuju ke game yang pertama nih. Dan kita sudah melihat bagaimana REKT bersama dengan Uranus langsung bergerak ke bagian atas. Terlihat ada Popheus yang mereka ganggu nih Om Wawa. Ya, top lane-nya masih diheras oleh 2 hero sekaligus jadi membuka peluang untuk Nathan agar tidak diganggu sama sekali. Lihat bagaimana dari anti-match. Dia begitu pede banget untuk langsung meng-cut karena tahu banget dari Alter Ego Esports. Ini masih kurang dari segi damage karena mereka menggunakan Estes. Jadi untuk di early-nya mereka kurang 1 hero aja, Pak Bulu.
What? Wow. First blood-nya pun langsung tercipta. Inilah Ahmad yang sangat-sangat agresif sekali permainannya di game yang pertama ini. Belum ada 1 menit tapi udah tercipta 1 poin kill. Sementara Sally Boy juga udah mendapatkan gangguan dari anti-match. Harus balik lagi menuju ke arah lane-nya. Di bawah Pakito seorang diri masih santai untuk bisa membersihkan wave minion. Ataupun dia hanya menanti kehadiran dari Parsha untuk bisa membersihkan ke arah wave minion dimiliki oleh Alter Ego. Baru dihajar habis-habisan oleh Pakito nih Om Wawa. Iya, top lane-nya juga ini bakal ditahan terus-terusan sih oleh Pai ya seorang diri. Tentu sambil menunggu juga Sally Boy jangan sampai diganggu terus-terusan anti-match. Pressure demi pressure untuk anti-match dengan nge-proxy saja untuk minionnya. Bottom lane pastinya akan menjadi perhatian kita juga karena gold lane. XP lane di bottom lane-nya. Dan apakah Parsha bisa meng-outrange Pakito di bawah ini, Pak Pulung? Wah, ini susah banget sih Clover kayaknya teman. Dari sekarang kita lihat udah ada sebuah invasi yang langsung dilakukan aja. Tapi Versik masih gagal untuk bisa mendapatkan satu monster jungler. Dilepehin lagi, masih mempertahankan stacknya. Tapi Nino udah mulai hadir, langsung aja kena tampol bagian punggung dari ini ya, satu makhluk yang sangat-sangat besar ini, yaitu Baras. 3 hero berada di bagian tengah. Udah dipastikan mereka akan sustain banget dengan adanya Hestas yang tengah, yang apa ya, bisa dibilang ada di tengah-tengah mereka Thalia. Iya, ini kalau kita lihat bahkan Versix-nya yang kali ini menggunakan barat jungle ya. Seperti yang tadi kita sudah praduga mengamankan Turtle yang pertama kali. Sementara itu lihat bagaimana dari Alter Ego mereka benar-benar ngerontokin dari gold shield-nya. Gak apa-apa Turtle-nya diambil tapi gold shield-nya sekarang punya kita. Begitu pula dengan adanya 4 pemain di area bawah mencoba untuk bertahan aja dari area KT dan juga Clover. Gak mau sampai objektifnya ditumbangkan di bawah menit yang kelima. Dan kali ini sudah berpindah lagi rotasi dari Alter Ego Esports ke arah mid laner-nya. Ini Sally Boy benar-benar ditemani oleh Ahmad dan Rasi terus-terusan Pak Pulung. Ya terus-terusan dan juga menjadi sebuah kerugian lagi untuk EVOS Legends di mana skill karetnya yang ada di bottom lane pun udah langsung digerus habis. Ini pertarungan ataupun sebuah invasi yang dilakukan oleh Alter Ego Esports sangat-sangat baik walaupun dari sisi network sekarang masih sangat berimbang sekali. Baratnya masih bisa melakukan farming dengan sangat baik. Dia masuk kemanapun dia inginkan dengan star ataupun pasif yang dimilikinya dengan pasif big guy. Dia masih bisa menahan damage yang akan masuk ke arah tubuhnya. Ahmad dan juga Nino berada di bagian bawah tapi area KT pun udah mulai hadir. Clover udah level 4 bersiap untuk mengeluarkan satu lagi pada saya, tapi ternyata malah kena tampol duluan. Ahmad memberanikan diri masuk ke bagian dalam langsung flicker dan juga udah ada Nibir potionnya. Tapi Nino sedikit lagi bisakah dia bertahan karena sekarang masih ada after damage. Estes pun udah mulai hadir memberikan lagi pala bantuan. Darahnya bertambah, gagal untuk bisa didapatkan. Permainan yang sangat indah dipertontonkan oleh Alter Ego Esports di mana saling backupnya, kerjasamanya sangat-sangat baik Thalia. Wah ini sih Alter Ego Esports, mereka seperti kayak kompak banget gitu informasi satu sama lainnya. Tapi lihat bagaimana dari versi yang sekarang langsung diharas habis-habisan. Untungnya masih ada Wings by Wings dan begitu pula dengan ada Feather Attack dari seorang Clover. Mereka dari EVOS Legends dan juga Alter Ego saling backup satu sama lain dengan cepatnya. Selalu ada dokter keliling, selalu ada bantuan dari Feather Attack juga. Dan kali ini lihat bagaimana dari RKT, dia harus mundur kembali karena sudah di zoning juga oleh Ahmad dan juga Rasi. Rasinya benar-benar nge-babysit dari Ahmad, gak mau dikasih lepas dari pandangannya, gak mau dikasih sendirian, dijagain terus. Dan otomatis kalau kayak gini Ahmadnya bisa jadi, tapi tunggu dulu, Rasinya ternyata langsung digempur, langsung dimakan dengan satu buah Detona Welcome. Dan itu dia harus menelan jiwanya begitu pula. Tapi dengan adanya versi satu dibalaskan satu circling ke arah depan dari Sally Boy masih bisa selamat. Tapi RKT-nya kali ini diincar oleh sang lompat indah ke arah belakang, mencoba untuk melur waktu, tapi nampaknya gak bakal bisa selamat. Dan RKT bertemu dengan Rasi dan itu dia dipanis di base milik Alter Ego Pak Pulung. Agak sedikit sulit untuk bisa mendapatkan satu jungler utama dari Alter Ego Esports di mana backupannya seperti itu. Dan bisa dibilang mereka enggak ada yang benar-benar nge-burst, kecuali dari Cyclops-nya emang mendapatkan posisi yang baik. Dan juga ada pertarungan yang emang udah dibuat ataupun bergabungnya Clover di tengah-tengah pertempuran tersebut. Lumina dan juga Parsha sekarang ada di bagian bawah. Ahmadnya langsung pergi dengan adanya efek bakaran dalam tubuhnya. Udah langsung diberikan lagi darah tambahan. Sekarang Turtle-nya akan langsung diinvasi aja. Mereka akan melakukan pertarungan di bagian depan. RKT-nya udah mulai maju, tapi Turtle-nya
berhasil didapatkan juga oleh Sally Boy. Pertempuran kembali pecah lagi. Versinya bisakah dia bertahan? Karena sekarang Federasinya pun udah ada. Langsung diganggu aja dengan satu pukulan juga ke arah rahang dari Parsianya. Uranus berhasil didapatkan. RKT berhasil mengusir mundur beberapa player yang dimiliki oleh Alter Ego Esport. Hanya saja coba lihat di tengah sana. Ada Estes yang siap dengan santainya, dengan senangnya memberikan balapan dan juga pengisian darah terhadap rekan-rekannya. Tapi satu center tarik yang ada di bagian tengah berhasil dihancurkan oleh EVOS Legend Objective Gaming Thalia. Iya, berusaha di mirroring oleh Ahmad, tapi nampaknya kali ini Ahmad benar-benar di-ganking oleh 3 pemain EVOS dan harus terpanis. Bahkan RKT yang tadinya cukup untuk menzoning kali ini mencoba untuk lagi-lagi memberikan gempuran ke arah Alter Ego. Masih mau lebih dan Clovernya pun dengan satu tetes darah terakhir dia masih bisa untuk menyelamatkan dirinya. Sementara di area bottom lane sudah ada 2 lawan 2. Akankah ada terjadi perpecahan tim fight di sini? Tapi ternyata enggak. RKT sudah langsung striking Iga ke arah Sally Boy. Akankah di backup? Dan itu dia mencoba untuk langsung digempur dengan ada Versix. Tapi sudah ada Demonic Force dari seorang Pai mencoba untuk ditelan. Tapi ternyata Luminaire justru menerima kematian. RKT masih berusaha untuk kabur. Ahmad, dia benar-benar datang tepat waktu dan bahkan di flanking dari arah belakang. Matiraya juga tumbang kali ini dan Versix menjadi incaran utama bersama dengan ada anti-match. Panya menjadi lini terdepan dan hampir saja langsung di pick off. Dan itu dia ditumbangkan oleh seorang Estes. What a play. EVOS Legend kehilangan 3 pemainnya, Pak Pulung. Ini di saat mereka nantinya melakukan tim fight akan sangat sulit sekali loh. Apalagi tadi coba lihat. Yang tertinggal adalah Uranus dan juga Baras. Tapi damage yang mereka hasilkan berdua tidak sekencang durability-nya loh. Sementara itu coba kita lihat dari Alter Ego. Udah ada Ahmad menggunakan lagi Patricksnya. Udah ada Sally Boy lagi dengan Nathannya. Ini damage-nya bakal ampun-ampunan banget. Nino juga sekali tumbukan yang masuk ke dalam tim fight. Ini bakal membuat kelar dan juga kocar-kacir bagaimana area pertahanan. Mereka punya durability juga lewat Estes-nya. Menjadi sebuah hal yang sangat sulit untuk EVOS Legends sih harusnya sekarang Om Wawa. Ya kan kita ketahui. Yap. Oke. Tapi pertempurannya kembali lagi pecah. Dilopatin. Engkau mau pergi kemana RKT? Begitu jauhnya Pai. Sementara Ninonya maju lagi. Versinya kecil banget. Ya ampun masih bocil banget ini Dinonya. Masih mengumpulkan stacknya. Sementara di bagian bawah anti-matchnya berusaha seorang diri. Di mana ada 3 orang. 1 di bagian depan. 2 di bagian belakang. Anti-matchnya akan ngebayangkan dan akan pergi ke area mana. Karena sekarang udah ada beberapa damage yang masuk ke arah tubuhnya. Dia masih berusaha untuk maju lagi dan juga lari dari atas. Tersabut, gak bisa lagi dia lari. Ditembak dengan dipilih potion hingga membuatnya pun harus konsen dan juga malfunction Thalia. Iya, rusak langsung semua robotnya dari seorang Uranus dan harus dihilangkan. Begitu pula dengan dari Alter Ego. 4 orang lihat benar-benar fokus banget untuk mendapatkan objektif turret di area bottom lane. Dan bahkan EVOS Legend gak berani untuk melakukan kontes sedikit pun. Dan lihat rotasi dari Alter Ego. Mereka benar-benar kompak. Gak mau ninggalin temennya satu sama lain. Dan Rasi selalu berada di sana untuk siap-siap langsung memberikan heal dengan ada Blazing of Moon Goddess. Ini yang membuat dari Alter Ego Ison mereka benar-benar sustain. Tapi ini dia perang udah lagi pecah. Sementara itu Federasi dari seorang Clover berhasil menumbangkan Ahmad di area depan dari seorang Rasi. Langsung membuka Blazing of Moon Goddess. Ya versi menjadi incaran utama. Dia harus tumbang. Sudah kehilangan dari seorang jungle EVOS Legend. Begitu pula dengan adanya anti-match berusaha untuk menahan diri di area depan. Painya bermengincar karena seorang RKT-nya masih bisa untuk ditarik ulur. Tapi purple buff-nya kali ini di tangan Rasi dikasih ke healer dari Alter Ego Esport Pak Pulung. Ini bisa dibilang kayak pertarungan yang sama-sama memiliki durability kenceng, tapi yang satu memiliki damage jauh lebih besar. Estes di sini kalau nggak diambil, kalau nggak di pick off duluan, ini bakal susah banget untuk EVOS Legend bisa menabrak masuk dan juga membalas apa yang dilakukan oleh Alter Ego Esport ya Om Wawa. Iya, apalagi dengan item build Magic Defense yang sudah di build up sekarang Alter Ego Esport. Radiant Armor pastinya yang dituju oleh mereka pertama kali. Terutama dengan melihat adanya 4 komposisi Magic yang diperoleh EVOS Legends. Dan let's see siapa sudah jadi Radiant Armor. Oke, 1 Radiant dipegang Pakito. Ada Athena Shield sudah untuk Estes. Dan Beatrix juga bakal mengarah ke Magic Defense. So kali ini untuk Magic Defense-nya kalau mereka bisa dapatin semuanya sudah akan sangat strong sekali Pak Bulung.
Yap, sementara itu dari Lordnya udah mulai diinvasi aja. Ada lagi Federal Strike, tapi coba lihat. Dari Alter Ego Esports gak ada takutnya. Mereka malah nyerang balik. Serbu! Langsung aja kena pukul. Dari Luminirnya. Dia memiliki karena pada karena langsung ditembak begitu aja oleh Nathannya. Begitu menyakitkan. Sementara coba kita lihat Rasinya berada tepat di tengah-tengah mereka dengan seluruh healing yang diberikan. Seliboy tetap ingin maju ke bagian depan. Bang, ayo bang, maju bang. Ade ingin lebih. Tapi ternyata untuk EVOS Legends mereka pun harus terkurung di dalam area pertahanan. Dan sekarang coba kita lihat Clovernya harus menggunakan wing by wing dan juga kabur lewat keluar dari map yang ada dari Land of Down-nya. Sementara EVOS Legends, tapi sakit banget itu di biru potion milik Ahmad Thalia. Wow. Di biru potionnya aja udah bisa untuk membuat EVOS Legend ketar-ketir. Dan bahkan lihat dari Sally Boy-nya, dia benar-benar menginvasi semua jungle milik EVOS Legend. Purple buff, orange buff, semua udah dikantongi. Nggak pengen dari sang bayi macan Versix mendapatkan pundi-pundi gold dan juga itemnya. Dan Pai menunggu aja untuk memberikan informasi ke arah teman-temannya. Masih dipantau setup dari kedua belah tim, di mana Lord kali ini juga bisa menjadi objektif bagi kedua belah tim. Tapi perperangan yang bakal pecah sebentar lagi karena dari Pai-nya sudah langsung lompat indah. Berhasilnya dibuka, Pai yang menjadi lini terdepan masih belum ingin masuk ke arah seorang Clover. Tapi mencoba untuk diberikan damage terus-terusan diinjak-injak dengan ada satu damage force. Pai-nya berusaha untuk mendapatkan satu poin kill, tapi justru dia yang harus terpanis. Blessing of Moon Godness gak bisa untuk menyelamatkan diri dari seorang Pai. Tapi ternyata Pakitonya berhasil untuk mendapatkan satu buah kill. Tapi dilahap karena satu buah detona. Welcome ke arah base-nya Nino. Harus kehilangan nyawanya. Dan kali ini 3 pemain dari Alter Ego mereka benar-benar fokus untuk mendapatkan objektif targetnya, semua ditumbangin. Tapi menyisakan sang bayi macan sendirian, Versix sendirian, gak ada temennya. Dan base-nya dari EVOS Legends terbuka lebar. Dan ini dia kemenangan game pertama oleh Alter Ego Esports, Pak Pulung. Tapi ternyata belum Thalia, santai dulu. Masih ada wave minion di bagian bawah, tapi ternyata tadi untuk satu gerobak terakhirnya masih bisa ditahan. Padahal udah ditebein oleh Estesnya. Dan ini menjadi sebuah momen yang mungkin bisa aja dibalikin oleh EVOS Legends. Lewat fight barusan, kita lihat begitu kesusahannya EVOS Legends untuk bisa menghantarkan damage ke bagian depan. Andai tidak ada Argo Turret, andai tidak ada magical damage ataupun physical damage yang dihasilkan lewat turret tersebut. Coba lihat. Bisa nggak tadi EVOS Legends bisa menghantarkan damage sebanyak itu? Karena tadi untuk pertarungan di bagian dalam. Tapi kita lihat lagi momen seperti apa yang akan diciptakan oleh EVOS Legends untuk bisa membalikan keadaan. Karena sekarang buat kalian semua, kalaupun nantinya ada momen-momen yang sangat-sangat luar biasa, kalian semua bisa melihat langsung di arah snake video. Kalian bisa langsung download snake videonya. Entah ada di iOS ataupun ada di Play Store ataupun App Store-nya nih Thalia. Iya, jadi jangan lupa buat langsung di-download. Tapi ternyata tunggu dulu Pak Pulung, ini warnya pecah lagi. Lihat, dari Alter Ego masih mencoba untuk melakukan zoning kembali ke arah teman-teman dari EVOS Legends. Versix yang langsung diincar dengan ada satu bola lompatan indah, dengan ada Demonic Force dan bahkan Clovernya. Dengan satu kali uppercut, bisa untuk langsung dipulangkan. Langsung 2 pemain dari EVOS Legends kali ini tumbang dan Seliboy mencari incaran. Tapi walaupun demikian masih ada Rasi yang siap untuk membantu. Anti-match kali ini menjadi lini terdepan, tapi ini biru potionnya terlalu sakit. Dan ini dia base dari EVOS Legends lagi-lagi terbuka. Yuran di sana udah tumbang, tidak ada anti-match. Dan bahkan hampir saja itu dari EVOS Legends wipe out Pak Pulung. Dari awal gue tadi udah ngeliat bagaimana caranya untuk EVOS Legends bisa langsung nge-burst ke arah Alter Ego. Di mana Demikian, assassin semua juga jadi obvious gak sih sekarang ini? Yang harus dibilang oleh Harusnya. EVOS Legends. Ya, Iya, kalau misalnya dari EVOS Legends ngebuka dari sisi Popheus-nya dan otomatis Popheus-nya bisa langsung diamankan oleh Alter Ego Esports. Dan dengan adanya Popheus otomatis hero-hero assassin, hero-hero yang banyak dashnya ini bakal langsung ke deny semua. Jadi kita bakal lihat, tapi kalau EVOS Legends nge-ban ke arah Popheus, Matildanya juga lepas nih. Nah itu dia, Popheus. Matilda. bakal langsung diamankan harusnya. Ya, itulah strategi dari nasi uduk. Wow, lo banning Popheus ya, kita masih bisa dapetin satu hero yang cukup menawan ya di early-nya. Sekarang Matilda seharusnya tanpa kontestan sama sekali bakal bisa digunakan oleh Rasi. berani banget Ada. emang anak si Uduk ya. Emang dia ngajak Ya. kontes terus sama Wak. Bener-bener ngajak kontes terus. Dari tadi coba dari 3 band-bandannya dia. Selain nge-respect, tapi dia juga ngajak kontes gitu.
Ayo. Jadi ada maksud terselubung di dalamnya ya. Iya gitu loh. Your team Ya udah Matilda pun sekarang udah langsung diamankan oleh Alter Ego Esport. Dan kemungkinan akan digunakan oleh Rasika. Atau mungkin masih bisa digunakan oleh Ahmad sebagai mid laner. Ya, masih di zona yang abu-abu juga untuk Matildanya. Tapi EVOS Legends, mereka bisa menahan sekarang kalau masih mau mempergunakan Barats. Tapi apakah iya untuk Baratsnya? Ruby juga masih terbuka. Sementara yang lainnya siapa? Kira-kira Beatrix masih ada. Ruby, Beatrix, Baratsnya juga tadi masih ada. So EVOS Legends pilihan. Dan ini pilihan yang berat banget. Karena Alter Ego responsnya biasanya menyesuaikan setelah lawannya melakukan first and second pick. Dan kita akan tahu sebentar lagi apa yang akan dipilih oleh EVOS Legends. Dan Popol Kupa bermain agresif bersama dengan Benedetta karena ya itu dia. Tanpa ada Pauvius, Benedetta akan bisa bergerak dengan bebas sekarang, Talia. Iya, dan ini combo early agresif banget dari EVOS Legends. Ada Benedetta, ada Popol Kupa dengan trapnya. Dengan adanya Benedetta yang kita tahu lincah banget, mobilitasnya tinggi, ini bakal membuat dari Alter Ego Esport cukup kewalahan jika di press jungle-nya oleh teman-teman dari EVOS Legends. Jadi kita akan melihat nih, apakah jawaban dari Alter Ego Esport akankah langsung mengamankan ke arah jauh head, Matildanya bakal di arah mid lane? Atau Matildanya ini udah pasti jadi roamer nih, Pak Pulung? Ini dilihat lagi nih, ini belum ada crowd control yang emang benar-benar gede juga dari EVOS Legend yang benar-benar santai. Dan sekarang ada Barat dan juga Beatrix. Oke, semakin berat seperti ini. Waduh. Oke, EVOS Legend kalian butuh burst lagi. Karena melompat ke bagian belakang ya, posisi ada Barats memang benar. Iya. Bisa mancing Detona's Welcome. Cuman kalau Detona's Welcome-nya lagi gak dipakai juga, itu bakal merepotkan banget. Di sini Baratsnya bakal ke buying time ngedinai pemain-pemain EVOS Legends untuk bisa mengganggu atau ngeharas. Andai kata Baratsnya ini yang jadi jungler. Kan masih abu-abu banget juga ya, Barats bisa dipakai sama Pai di side lane. Jadi kondisinya conditional banget. Cuman memang nanti ketika gabung ke tengah, Barats, Beatrix di lini depan Barats, di lini belakang kita tahu bagaimana biru ataupun Bennett Rage yang dipakai oleh Beatrix bisa membawakan hasil dan respon Parsha. Apa belum? Balik Parsha lagi. Hanya tinggal harusnya mungkin menghilangkan hero-hero yang bisa menabrak langsung ke arah backline-nya nih sama Pak. Betul. Apakah So, side lane-nya? Tapi udah ada nih side lane-nya nih harusnya ya. Nino pernah nggak sih untuk menggunakan Elis? Kayaknya pernah sih Nino menggunakan Elis ya. Elis bisa. Karena Elis bisa juga kan untuk iya Lunox juga mungkin masih bisa karena untuk si Nino sendiri sering banget menggunakan Lunox tersebut dan kemungkinan akan bisa dihilangkan karena yang hero-hero seperti itu Parsha nih emang harus dijangkau banget, kalau enggak dia bakal menjadi salah satu apa ya penghancur combo-combo yang nantinya mungkin akan dikeluarkan oleh Alter Ego Esport itu sendiri Om. Iya. Itu dia langsung di-ban. Satu insurance damage. Elis kan benar aja. Ya, Nino dia bagus banget ketika diberikan kepercayaannya terutama untuk farming. Dia kuat banget, dia bisa ngembalikin keadaan juga. Jadi tanpa Elis sekarang, satu lagi yang bisa biasanya kita lihat itu Lunox ya. Nox yang bisa dipakai juga sama Nino. So let's see bakal dibuang oleh EVOS Legends. Tapi yang pasti Alter Ego ya mereka butuh hero yang bisa ngedes ke bagian belakang juga. Atau kalau enggak, mereka bisa nungguin aja. Nunggu EVOS Legends buat inisiasi, counter initiate dan kembali ke keadaan. Dan Ruby di banning. Tanpa Ruby juga sekarang kita lihat. Yuzong Tanpa Ruby ini berarti sudah langsung benin salah satu stopper. Dari mungkin ke arah Beatrixnya sendiri atau nanti Alter Ego bakal ngepick ke arah Assassin. Yuzong dari EVOS Legends, Tamus juga masih ada. Lapu-lapu untuk di side lane-nya bisa banget untuk langsung di-ban oleh EVOS Legends. Tapi kita bakal lihat nih, last ban EVOS Legends. Kira-kira Gue siapa suka nih? Yuzong sih kalau Alter Ego tadi. Yuzong ya? Yuzong dipakai Oke. sama Pai. Junglernya Iya, berarti dan- Barats, tapi ya. junglernya Baras tapi ini untuk EVOS Legends ya Om. Yuzong bisa sih di-ban karena sekarang Lunox. Chow ternyata. Oh, Chow. baik.
Oke, Chow-nya dibuang. Berarti ini dari EVOS Legend juga cukup antisipasi biar seorang Parsianya ini dia nggak bisa untuk di-lock atau di-dive in atau diculik oleh keberadaan dari seorang Chow. Tapi dari Alter Ego Esport last band-nya, mereka masih bisa untuk nge-ban ke arah sideline-nya banget sih. Karena dari EVOS Legends belum terlihat ada Uranus. sideline, Benedetta-nya bisa untuk dijadikan jungle juga oleh Versix kan. Uranus, Uranus, Tamus, Tamus, ya. Aulus nih, Aulus kenapa belum keluar Om Wawa? Aulus. Kenapa? Dari tadi kita tungguin loh. Menarik sih ya kalau sampai ada Tamus. Aulus Pak Ulung. Tamus. Oke, kita lihat aja nih satu hero lagi dari EVOS Legend. Bentar, ini penggunaan Harit juga cocok sih sebenarnya untuk di sini ya, karena kita tahu Clover dengan hero-nya menggunakan Haritnya itu akan sangat-sangat berbahaya sekali juga. Sangat-sangat mengerikan apabila dia bisa mendapatkan hero tersebut. Apalagi kalau nantinya Harit berada di sideline, dia punya Purify, dia bisa selamat dari cengkraman-cengkraman hero seperti Barats dan juga beberapa hero lock lainnya. Ya. Oke, berarti kita bakal lihat nih dari EVOS Legends Tamusnya yang udah dibuang. Yap. Kira-kira siapa nih? Lapu-lapu? Yuzong? Your team is One ternyata. Oke, kita One back to ternyata. the old meta nih, di mana Marksman atau One bakal dijadikan sideline ya Om Wawa, tapi efektif nggak ya nanti? Ini Ya dia nih. ini dia men. Cuman pengen lihat aja nih Alter Ego ngerespons warmanya dengan apa, karena otomatis di sini mereka ngeliat One-One-nya bakal stay di gold lane, dan gold lane harus di ganking terus-terusan berarti, karena One-One kalau sampai dapetin outer shield juga ini bakal enak banget, memudahkan untuk Clover ngumpulin itemnya. Corrosion sebagai item pertama itu udah sangat enak banget, nanti One-One bisa dapetin gold demi gold. Yap, Dua pick memberikan terakhir, efek sesuatu slow yang bisa juga melompat. juga. Ya siapa tahu ada Memberikan Zilong efek mungkin mau slow. ditaruh satu lane sama One-One. Kita lihat nih, siapa yang akan langsung dipersembahkan oleh Alter Ego Esport dengan dua hero terakhirnya. Akankah Kagura satu. Lapu. Lapu-Lapu dan juga Kagura? Baik, dan Barasnya akan menjadi jungler nih ya Om ya. Harusnya nih. Berarti, sebentar. Apa tuh? Ini sideline-nya satu berarti Uranus Bentar. dong yang tebel. Apa ya EVOS ya? Enggak, untuk Alter Ego Esport Om. Oh, Oke, Alter Ego. untuk Baras jungler. Kemungkinan untuk Beatrix-nya akan berada di mid lane apa di side lane nih? Atau Kaguranya yang akan ada di mid lane? Beatrix-nya ke side lane. Bisa di side. Si Iya Nino kan? biasa pakai Iya biasa kan? pakai Beatrix. Betul, Oke. Sementara itu EVOS Legend. Satu hero lagi fighter harusnya untuk bisa memberikan efek ya ngebadan rekan-rekan calon sandbag juga. Uranus masih terbuka juga sejauh ini. Dan ternyata adalah Harley. Magical damage lagi. Mereka ingin langsung bermain hit and run, in and out. Kita lihat aja bagaimana impactnya terhadap masing-masing pertempuran yang akan langsung dipersembahkan di Land of Dawn sesaat lagi. Jadi buat kalian pendukung dari EVOS Legend, EVOS Farm di luar sana, jangan kecil hati dulu. Ini waktunya kalian berdoa dan juga memberikan dukungan jauh lebih banyak lagi, karena tim yang kalian unggulkan sedang dalam keadaan tertinggal 1-0. Tapi masih terbuka kesempatan untuk bisa menyamakan kedudukan di game yang kedua ini. Tapi Alter Ego Esport, akankah mereka bisa membabat habis 2-0 EVOS Legend dan juga tetap mempertahankan win streak yang mereka milikin? Sesaat lagi jawabannya akan kita saksikan bersama-sama Thalia dan juga Om Wawa. Iya, langsung aja nih kita intip di game yang kedua. Akankah seperti apa? Akankah sang Raja Hutan bisa untuk menundukkan Alter Ego kembali untuk menyamakan posisinya? Atau justru Alter Ego memantapkan dengan adanya 2-0? Dan let's go, ini dia. Langsung saja kita menuju ke Land of Dawn di game yang kedua. Aku penasaran banget sih, kita bakal ngeliat game yang ketiga apa enggak nih Pak Pulung? Yap, sejak di sini antara Lapu-Lapu dan juga Benedetta juga sudah bertemu di dalam satu lane yang sama. Ada Rasi, ada Ahmad di bagian tengah melemparkan payung, lagi terkena juga. Agak sedikit mundur, Luminaire pun menghilangkan dengan beberapa skill yang dia milikin. Nah itu oke, udah ada energy impact ternyata yang dia amankan untuk pertama kali. Tapi Nino mendapatkan serangan yang sangat-sangat besar dari Clover. Clover pun udah menggunakan Aegisnya. Mereka beradu basic attack harusnya di awal game ini, Thalia.
Ya saling tukar jual beli serangan aja dari kedua belah tim. Tapi dari anti-match kali ini mencoba untuk di-pressure keberadaannya. Mencoba untuk di-zoning balik ke arah jungle milik masing-masing tim. Karena anti-match mainnya jauh banget even ke tetangga ke jungle milik Alter Ego kali ini. Tapi anti-match masih bisa untuk menyelamatkan dirinya dari Alter Ego. Kali ini versi untuk mengamankan dari segi jungle-nya terlebih dahulu, Pak Pulung. Yap, karena dari apa ya? Anti-match sendiri coba lihat rotasi yang dia lakukan sangat-sangat baik loh. Dari atas muter ke tengah sampai ke bawah, muter Benar. lagi sekarang ke atas lagi. Dia memanfaatkan banget apa yang bisa dilakukan lewat Benedetta loh. Dengan mobilitas yang sangat tinggi, dia lakukan lagi pergerakan, dia cari lagi informasi, dia lihat keberadaan dari pemain Alter Ego Esport ada di mana aja. Tapi nantinya kita lihat lagi dari REKT udah ketahuan posisinya, ada Kupa yang mungkin langsung dikeluarkan tapi malah terkena lepehan yang dikeluarkan oleh Seiboy. Langsung aja, tapi ternyata untuk kali ini rasinya masih bisa kabur dengan Adek Kakure yang dia gunakan malah menghilang sudah rasinya menghilang untuk kali ini Om Wawa, dan bisa dibilang mungkin untuk rasinya dengan Kagura. Akankah dia romernya Om Wawa atau Ahmad dengan Matildanya? Karena sekarang Turtle pun udah mulai dicolek-colek, tapi pemain EVOS Legend malah mundur semuanya dan juga memberikan Turtle itu kepada pemain Alter Ego Esport, dan bener aja langsung dibabat habis, ditabrak lagi dengan Ega Dingwen ataupun Cycling Eagle yang dimiliki oleh pemain Alter Ego Esport. Dua orang sekaligus langsung menghilang dengan sangat-sangat cepat, Thalia. Yes, langsung aja dihilangkan dari Versix. Tapi sementara itu lihat bagaimana dari Sally Boy-nya. Mencoba untuk menamankan dari Crab Gold terlebih dahulu. Dan Pai diam-diam mencuri Kramer di atas top lane. Sementara dari Nino sendiri dengan ada Nibiru, dia mencoba untuk menyicil dari Gold Shield turretnya. Tapi RKT-nya berhasil dipanis oleh Rasi dan juga Ahmad. Sementara dari Clover mencoba untuk melakukan recall. Nggak mau terlalu mengambil resiko, dia lebih memilih untuk kembali pulang. Tapi dari EVOS Legends dengan adanya kali ini 1-1, menurut aku late game insurance bisa banget langsung didominasi oleh EVOS Legends, Pak Pulung. Yap, karena Wanon untuk di early game kayak gini dia susah banget, serius Emang susah banget. iya. Untuk movement speed-nya itu sangat-sangat bergantung sekali dengan attack speed-nya. Inilah menjadi pembeda dari antara hero-hero lainnya, apalagi di luar sana juga masih banyak lagi pemain-pemain yang mungkin memilih untuk menggunakan sepatu dan ada juga yang tidak menggunakan sepatu. Tapi sekarang udah ada lagi mortal yang langsung dilemparkan, rasinya maju bersama dengan Ahmad, udah ada Cycling Eagle langsung ditabrak, Aegis dikeluarkan langsung menghilang dengan sangat-sangat cepat. Feather Ice Strike-nya dikeluarkan juga untuk bisa memberikan backup terhadap rekan-rekannya, tapi ternyata untuk kali ini ada satu player yang bikin Alter Ego Esport juga langsung hilang. Alekto final blow di bagian belakang ingin mendapatkan langsung ke arah Rasi, tapi Rasi masih bisa lama dan juga menggocek langsung ke arah satu poker trick yang dikeluarkan oleh Versix. Melihat dari kejauhan ada satu gold pop yang kemungkinan masih bisa diambil, dan sekarang untuk gold pop tersebut pun akan lenyap ke arah mana karena tidak ada tadi notif dari gold yang ada di atas kepala entah dari Sally Boy ataupun Versix nih. Iya, tapi kali ini kita lihat di arah bottom lane nampaknya Beatrix cukup terpressure dengan adanya dua pemain dari EVOS Legends. Dia harus kembali ke belakang. Terkena adanya Deadly Magic, tapi ternyata poker triknya nampaknya tidak tembus ke arah dari seorang Beatrix. Tapi ini dia Daytona Welcome langsung aja dilahap. Dan Versix-nya langsung dihilangkan di arah bottom lane. Coba untuk menabrak dengan ada satu buah circle yang ke arah depan Ahmad. Kali ini harus mundur karena tidak ada backup damage dari arah teman-teman Alter Ego. Karena Sally Boy-nya sendiri dia lebih fokus untuk mengamankan ke arah objektif turtle-nya. Begitu pula dengan ada Ahmad yang nampaknya kali ini menzoning aja, masih mencoba untuk mempressure ke arah EVOS Legend. Begitu pula dengan ada anti-match, flame shot-nya terkena tapi masih bisa untuk bertahan di arah belakang, Pak Pulung. Flame shot-nya on point pemain dari EVOS untuk Versix-nya. Ada sebuah pergerakan tadi yang sangat-sangat tidak baik sehingga bisa dimanfaatkan. Dan sekarang coba lihat, ada lagi sebuah invasi yang dilakukan oleh Sally Boy bersama dengan Ahmad yang menggunakan Matilda. Jadi buat kalian ada Snake Time juga, jangan lupa untuk masuk di-download aja dari Snake videonya. Entah itu di App Store ataupun di Play Store. Kalian bisa langsung mendapatkan momen-momen terbaik dan juga mendapatkan kesempatan untuk bisa langsung skin untuk kalian semua. Dan sekarang pertempuran langsung pecah lagi di bagian tengah. Ada efek stun yang tercipta, langsung kena gigit aja Ahmadnya. Sekarang pemain EVOS Legends langsung mundur teratur supaya ditembak lagi. Dengan ada jadi Piru Patient begitu menyakitkan, namun untungnya masih bisa selamat pemain EVOS Legends. 1-1 berpindah tempat melawan lapu-lapu. Sekarang ada Rasi yang udah hadir bersiap untuk memberikan sebuah gangguan lagi. Karena Sally Boy pun udah mulai join, bersiap lagi. Semua yang ada di depan langsung dilepain, stacknya tetap dipertahankan, dan base turret ataupun sebuah outer turret yang ada di atas sana pun akan segera dihancurkan, Thalia.
Iya, sementara itu kali ini dari Alter Ego mereka mencoba untuk diam-diam merontokkan semua dari taratnya. Alter Tardiara atau plan di bottom lane sudah berhasil diamankan, ini tinggal komit ke arah mid lane-nya. Akankah mencoba dipaksakan aja, tapi dari Rasi sendiri sudah langsung menzoning kembali Parsianya. Bahkan dari Parsianya harus mempop up Wings by Wings untuk menghindari damage yang diberikan oleh seorang Rasi. Di area bottom lane nanti Match dan juga Versix masih dipantau aja keberadaannya, dan nampaknya dari Alter Ego juga mulai memperlambat atau nge-slow dari segi tempo permainan yang gak mau terlalu terburu-buru. Apalagi kita baru memasuki menit ke-6 dan sebentar lagi Turtle juga bisa menjadi objektif yang bagus bagi seorang Sally Boy. Om Wawa. Iya itu tadi diambil ya purple buff-nya ya. Tapi Kayaknya sementara ya. waktu dari Alter Ego mereka nggak boleh ngebiarin si Clover-nya untuk farming terus-terusan full. Waduh, miss move yang dilakukan dan sekarang coba kita lihat aja di dua player yang dimiliki oleh League of Legends pun langsung berhasil tertangkap dengan sangat cepat. Bahkan sekarang Versixnya again and again ada formasi ataupun sebuah posisi yang sangat-sangat tidak baik. Painya langsung lompat, Brave Fighter digetok, digedik, kepalanya retak, tapi Popolek Kuba mau pergi ke arah mana? Hilang sudah, menyisakan untuk anti-match seorang diri dengan Electrifying Blow. Dia masih bisa kabur di area tersebut dan juga untuk one-one-nya sekarang udah respawn. Ini akan menjadi sebuah hal yang sangat menyulitkan lagi untuk EVOS Legend, di mana mereka kemungkinan akan kalah dari sisi item. Pedra Aztec dikeluarkan, ada lagi Swallow Pants tapi belum bisa mendapatkan weakness point yang dimiliki oleh Sally Boy. Sekalinya pun dapat, mungkin untuk damage-nya pasti akan hanya mencicil terlebih dahulu nih Om Wawa. Dan di tengah, oh my god, what happened with EVOS Legend? Udah terjadi penggerebekan di mana-mana. 10-2 poin skill sekarang loh, Talia. 10-2 ini dari Alter Ego, dia benar-benar mendominasi dan bahkan lihat dari segi objektifnya juga mereka unggul selisih 3 objektif tarat. Dan dimana kalau kita memasuki menit ke-7 ke menit ke-8 sebentar lagi perbedaan network yang cukup jauh, dan lihat bagaimana dari anti-match-nya mencoba, Ahmad maksudnya melakukan circling eagle ke depan dan berhasil untuk menumbangkan Luminer. Networknya makin jauh banget, flame shotnya juga on point banget, dan kali ini Sally Boy sudah mendapatkan purple buff-nya. EVOS Legend di game yang kedua, apa yang terjadi Om Wawa? Iya, EVOS mereka benar-benar kena pressure sih. Bagaimana keadaan dari Ahmad di sini sebagai mid laner, terutama untuk Matildanya bisa nge-burst down dengan Twin Blade juga yang dipakai oleh dia, dan belum lagi Pai-nya luar biasa, bisa nge-hold, bisa dapetin poin demi poin dan bahkan untuk switch lane Talia. Oke, dan itu dia bagaimana dari Patricia kali ini mencoba untuk dibalaskan dendamnya. Rasi menjadi incaran utama, Sally Boy berganti Sivang untuk langsung jaga di area depan. Katanya justru yang di outplay terpanis Jelly ini terdepan. Sementara itu Rasi yang diincar justru dia masih selamat dengan Clover. Kali ini bakal di sandwich aja oleh Sally Boy dan juga Rasi terkena first damage yang cukup sakit. Clover gak bisa kemana-mana dan hampir saja berhasil untuk diamankan dengan adanya satu buah flame shot dari seorang Rasi. One-one-nya tumbang 0-3-2. Bukanlah KDA yang bagus untuk seorang one-one, walaupun kita tahu one-one ini butuh banget untuk ngedrag ke arah late game. Dia udah ada Corons dan Sally, udah ada Demon Hunter Sword, tapi tetap aja late game ini memang battlefieldnya dari seorang one-one. Tapi dengan adanya kondisi yang terpressure kayak gini, apakah masih bisa Om Wawa? Iya, bakal berat banget, terutama pressure demi pressure ini langsung dibangun oleh Alter Ego, sadar kalau mereka sedang unggul dari segala lini. Bahkan untuk roamernya bukan Matilda, tapi ada Kagura Pak Pulung. Yap, ini adalah sebuah pertempuran lagi. Sedikit lagi SP Trisa, tapi Rasinya udah berhasil langsung dilumpuhkan. Udah ada satu lagi crossbow tank yang langsung dikeluarkan oleh one-one-nya. Hanya saja sekarang Anti-Man masih bisa kabur dan juga memberikan sebuah efek balasan dengan Phantom Slash. Sangat baik sekali untuk EVOS Legend, di mana mereka bisa membalikkan keadaan. Karena sekarang coba lihat pemain EVOS Legend bergerak bersama. Mereka ingin memacu juga adrenalinnya agar bisa memulangkan pemain dari Alter Ego. Cuma di mana Nibiru Passion langsung dikeluarkan begitu aja. Sedikit lagi SP Trisa dari Ninonya hilang langsung aja menghilang dan berhasil didapatkan. Sementara Luminer udah mencari posisi, siap untuk mengeluarkan Federal Strike-nya. Udah terlihat lagi ada Lord Kempai living by mandiri, sementara Sally Boy masih tetap mempertahankan stack-nya di tengah. Painnya dikeroyok habis-habisan, belum ada weakness point yang terbuka, tapi ternyata untuk kali ini crossbow tank-nya langsung aja mengarah ke arah Baras dan berhasil dilumpuhkan oleh one-one-nya. Sangat baik sekali, dan juga ada bantuan lewat Federal Strike yang dikeluarkan oleh Luminer di belakang sana, Talia.
Yes, EVOS Legend perlahan-lahan namun pasti mereka mencoba untuk men-leading kembali tempo permainannya. Mencoba untuk mendapatkan lagi momentumnya dan ini dia EVOS sudah mengamankan Lordnya. Dan bahkan dari Alter Ego karena mereka sudah kehilangan 3 pemainnya yang gak sanggup untuk melakukan kontes. Karena teman-teman dari EVOS Legend, Lord yang pertama, Lord yang belum enhance tapi ini bisa banget untuk digunakan kesempatannya oleh EVOS Legend mengoptimalkan, mendobrak ke arah top lane-nya yang udah mulai rontok dari Alter Ego. Akankah nanti inhibitornya bisa rontok? Tapi real time probability by Samsung Galaxy S Series 59% masih di tangan Alter Ego eSport 40. Yap, ini Benedetta ada di bagian tengah, dia terus berusaha untuk memberikan gangguan dan juga memberikan distraction, merubah ataupun mengacak-acak konsentrasi pemain Alter Ego Esport. Sebuah momen bisa mereka manfaatkan untuk membalikan keadaan perlahan. Popoleng Kupanya kali ini hadir, ada Luminar juga, Federal Astra dikeluarkan guna untuk mengusir mundur beberapa pemain yang dimiliki oleh Alter Ego Esport. Lalu untuk Barasnya tetap dengan badan yang sangat-sangat tebal, dia menjadi dinding pelindung sekaligus untuk rekan-rekannya. Selain juga memberikan damage, Sally Boy kali ini bisa aja menjadi sandbag nanti ya. Tapi Clover di arah yang berbeda, Swallow Pad dikeluarkan, tidak ada weakness point yang berhasil didapatkan, berarti Crossbow of Tank pun masih gagal untuk dikeluarkan. Sementara di bagian tengah ada wave minion yang habis, mereka gagal untuk bisa mendapatkan satu inner turretnya Thalia. Yap, masih gagal untuk mendapatkan satu inner turret karena masih bisa untuk ditahan aja. Tapi dari Lumina langsung pop up dari Federal Strike-nya. Rasinya tumbang dengan ada Deadly Magic. Mencoba untuk dilahap dengan ada satu buah Detonator Wild Collective Final Blow juga langsung dilontarkan. Popol Kupanya sudah hilang. Kali ini Anti-Mage mencoba untuk nge-cutting nge-flank dari belakang. Tapi Versix langsung menjadi incaran. Begitu pula dengan Parsianya berhasil ditumbangkan. Anti-Mage kali ini mencoba untuk memfokuskan aja ke arah diri seorang Ahmad. Tapi Painya benar-benar ngincar ke arah Versix dan harus pukul mundur kembali. Tapi ternyata masih bisa untuk diamankan dari Versixnya dan bahkan Deadly Magic-nya gak berasa ke arah seorang Pai masih terlalu sustain Pak Pulung. Dibalikin keadaan sama Pai dengan adanya pedang yang dilemparkan langsung ke arah Harley-nya. Ini membuat Harley tadi langsung terjungkang dan juga balik ke arah base-nya. Bisa dibilang itu adalah gambling tadi, aksi dari Harley-nya. Dia ngelihat ada darah yang gak begitu banyak lagi. Dengan ada Deadly Magic, Poker Trick mungkin ini akan bisa menghilangkan ke arah dari lapu-lapu. Tapi ternyata mungkin ada miskalkulasi dari Versix. Dia tidak memperkirakan akan ada skill tambahan yang dikeluarkan oleh lapu-lapu untuk bisa membalikan keadaan. RKT, ada beberapa orang di depan sana. Akankah dia langsung mengeluarkan seluruh skill yang dia miliki? Dilompatin juga. Ada Brave Fighter. RKT-nya masih bisa kabur di area tersebut. Dan juga selamat sudah untuk kali ini. Oh wow. Aksi yang udah dikeluarkan oleh EVOS barusan pun masih bisa dibalikin lagi oleh Alter Ego sekarang mereka bisa ngebalikin Om Wawa. Iya, dan ini akan sangat bergantung untuk Anti-Match dengan Benedettanya. Tadi kita tahu bagaimana untuk tim fight besar. Benedetta dari Anti-Match menggunakan Eye for an Eye yang mengakibatkan Circling Eagle itu nge-stun pemain dari Alter Ego Esports. Dan timing-timing seperti itu yang memang harus dicari oleh EVOS Legends. Mereka punya Benedetta, mereka bisa nge-distract dulu sambil membiarkan spacing. Yang kalau kita lihat sekarang Clover sudah mendapatkan spacing tersebut. Item untuk Clover sendiri sudah bisa dikategorikan ya. Jadi juga adanya Demon Hunter, Corrosion dan juga Wind of Nature sudah sangat-sangat cukup sekali untuk bisa nge-dealt damage. Tapi kalau sampai terkena ke arah dari barat, ini diskonnya juga bakal banyak banget sih Pak Pulung. Apalagi item dari Sally Boy dia punya Winter yang dimana bakal dipakai nanti sekiranya kalau sampai Crossbow of Tank mengarah ke Sally Boy sendiri. Wah, ini yang item terakhirnya apa nih ya? Kayaknya malah Roar deh dari si One-One-nya. Bisa jadi nih. Iya, Atau mungkin mau dipaksakan juga ke arah si Halber. Karena sekarang mereka butuh banget. Sally Boy ini harus dipotong juga regen SP-nya. Lapu-lapu juga harus dipotong regen SP-nya. Karena mereka juga dilihat ada dominan ice di arah Popol and Kupa. Ataukah akan ada lagi WON yang akan digunakan oleh magical damage milik EVOS Legend. Karena mereka belum ada yang benar-benar memotong selain dari Popol and Kupa loh Thalia. Iya, jadi ini dari segi itemnya sudah mulai dipikirkan juga dari kedua belah tim. Tapi kalau aku ngelihat dari Clovernya ya, seperti kata Pak Pulung tadi, dia bakal mengarah ke arah Malefic Roar untuk lebih memberikan burst penetrasi fisikalnya ke Sally Boy dan juga ke arah Ahmad bersama dengan Pai. Karena ketiga hero itu di menit yang sekarang udah menuju ke arah mid game to late game, ini bakal makin tebel lagi. Dan lihat bagaimana 1v1 situation di arah bottom lane antara Anti-Match dan juga Pai. Saling meluru waktu aja satu sama lain dan 4 pemain lain
ini dari masing-masing tim sudah langsung memantau di area Lord Pit-nya. Lordnya di reset. Gak mau terlalu di overcommit juga oleh teman-teman dari EVOS Legends maupun dari Alter Ego. Dan Celiboy-nya memilih untuk mengamankan purple buff-nya terlebih dahulu. Dan langsung aja kali ini dipantau pergerakannya. Akankah bakal di take over oleh Alter Ego atau bakal di reset lagi dari kedua belah tim. Karena Lord yang kali ini bakal bisa membuat perubahan besar. Tapi itu dia sudah ada sekeliling ke arah depan dari orang Ahmadnya. Lordnya. Tapi Ahmadnya langsung terkena dari banyak banget resource-nya. Tapi Lordnya kali ini Kaguranya juga berhasil ditumbangkan. Celiboy benar-benar diincar dari orang Clover-nya. Berhasil untuk ditumbangkan. Tapi Clover-nya kali ini mencoba untuk langsung pop-up dari Crossbow of Tank ke arah Pai. Menyisakan Nino sendirian. Ini Alter Ego Esport. Apa yang terjadi Pak Pulung? Ini adalah hal yang sangat baik sekali. Tadi kita lihat aja bagaimana sebuah peperangan yang langsung aja mereka balikin keadaan. Tapi EVOS Legend untuk kali ini bisa aja mendapatkan kemenangan di game yang kedua. Sedikit lagi SP dari Invi tertarik udah mereka bisa ambil. Dan sekarang Lordnya udah mulai muncul. Mungkin akan memberikan sedikit waktu untuk pemain Alter Ego Esport ataupun Nino bisa mempertahankan pace-nya. Karena mereka pemain dari EVOS sudah akan langsung menghancurkan ke arah satu Lordnya. Ada Federalist tapi Nino masih bisa bertahan. Tapi Nino masih bisa mempertahankan pace turret-nya. Nih biru potion-nya ataupun di biru passionnya memang benar-benar ditahan untuk bisa mengusir mundur lewat wave minion terakhir yang dibabat habis Om Wawa. Ya, satu katapult terakhir tadi dan dipergunakan untuk di Mirror Passion-nya. Dan mari kita lihat untuk replay. Di mana ini dipaksakan tadi oleh Alter Ego. Mereka ingin untuk mendapatkan Lord yang kedua. Tapi ternyata dengan adanya Wen yang dipakai oleh Clover tadi. Dan bahkan untuk Crossbow of bisa dilepaskan. Apa yang berusaha melakukan last hit ke arah dari Clover. Dan itu dia tadi. Gerakan dari Clover dengan Wen yang kita tahu banget di season kemarin. Berulang kali Clover menggunakan Wen dan berakhir manis untuk EVOS Legends Pak Pulung. Ya dan benar aja barusan juga Om dengan ada sedikit darah Aegisnya diaktifkan. Satu weakness pointnya terakhir itu bisa dimanfaatkan dan juga didapatkan tepat waktu banget. Crossbow of Tank terbang dia akan imun dari segala apapun yang ada di Land of Dawn. Dia akan terbang di atas dengan begitu bebasnya. Belum lagi tadi ada bantuan damage juga yang diberikan oleh pemain EVOS Legend lainnya sehingga membuat lapu-lapu pun tidak bisa berkutik. Dan ini penasaran, tinggal item terakhir dari One dia akan membuat Malefic Roar atau si Halberd. Ini yang masih menjadi pertanyaan untuk Pulung nih. Karena mereka apakah hanya akan bergantung lewat dominan ice dari Popoleng Kupa untuk bisa menghadapi hero-hero yang mungkin region SP-nya gede banget loh dari lapu-lapu dan juga Parars ini loh. Iya, apalagi dua magic yang di tengah ya. Ini dua-duanya build item damage semuanya. Dengan item Rom juga tadi Rasi sudah berhasil untuk menyelesaikan Holy Crystal. Akan lebih sakit lagi. Serangan dari Umbrella, Semi Umbrella dari Rasi sendiri. Sedangkan memang harus memperhatikan lebih jauh lagi dari EVOS Legends. Karena untuk range tidak ada yang terlalu jauh dari Alter Ego, yang berarti bahwa karena Clover udah menyelesaikan seluruh itemnya, tadi bahkan Malefic Roar juga ada Windtalker untuk mengganti dari sepatunya, ini sudah harus banget bisa ditangkap sebagai orang yang pertama. Karena kalau mereka bisa mengembangkan Clover, tugas mereka akan jauh lebih mudah. Karena untuk sementara waktu di sini yang nge-distract banget itu adalah anti-match. Anti-match dia split terus-terusan, dia memancing pemain dari Alter Ego untuk mendekat ke dia, sementara Clover mendapatkan gold demi gold. Dan itulah yang sedang terjadi di Land of Dawn sekarang Pak Pulung. Yap, ini di akhirnya Malefic Roar ya Talia ya. Itulah item yang udah langsung dibuat oleh One-nya. Hanya saja sekarang kita lihat lagi bisakah dia untuk mendapatkan minus point lewat pertempuran yang nantinya mungkin ataupun sesaat lagi akan kita lihat. Karena sekarang untuk Barasnya mulai maju ke bagian depan, tetap membuka ada missile expert di klub belum ada yang terkena, tapi di saat dia masuk ke dalam rumputan udah ada cycling eagle, Luminar sedikit lagi Epitrisa, tapi dia masih bisa kabur di area tersebut. Belum ada flame shot yang terlihat karena sekarang dari Persiknya hanya ada sedikit SP lagi. One-nya masih berjibaku seorang diri mencari minus point, tapi sekarang ada Crossbow yang udah langsung aktif dan dia terbang di bagian atas sana, tapi masih cukup tebal untuk lapu-lapunya. Dia berdarah di bagian bawah, langsung dia nanti kehadirannya di saat dia landing langsung begitu banyak acara yang sudah menyambut. Ultimate pergi, ada Winter Trench dari Rasinya menyelamatkan diri dan juga pergerakan lagi dan lagi dari Persiknya harus melakukan sebuah kesalahan di saat dia ingin melakukan sebuah pick off, tapi malah dibalikin loh. Wow. Iya, mencoba untuk mendapatkan satu buah poin punishment, tapi justru dirinya yang harus terpanis. Ini membuat pertukaran 2 untuk 2 sejauh ini oleh Alter Ego Esport dan juga EVOS Legend dan Lordnya. Kali ini sudah hadir Lord yang tadi kita melihat bagaimana EVOS Legends mencoba untuk mengamankan, tapi lihat bagaimana dari Pai-nya. Immortalnya udah pecah, dia di sandwich oleh 2 orang. Mengincar karena Luminar tapi nggak bisa karena damage-nya terlalu besar dari seorang Luminar.
Dan kali ini sudah hilang lagi satu pemain dari Alter Ego Esport. Tapi Antina Jesse lain coba untuk diculik juga. Satu untuk satu. Lagi-lagi ini saling pertukaran aja dari kedua belah tim, Pak Pulung. Wow, aksi pick-up-pick-upan pun terlihat ada di bagian atas, ada di bagian bawah. Masing-masing satlanernya menjadi korban. Rasi dengan Kaguranya pun sangat-sangat baik. Posisi dari tadi, belum lagi dengan Matila selalu menjadi opener yang sangat baik. Siapapun yang ada di depannya langsung di cycling eagle aja, membuat kocar-kacir pertahanan dari EVOS Legend. Tapi 1-1 ini adalah hal yang sangat-sangat luar biasa juga dipertontonkan dari tadi. Weakness point-nya selalu saja berhasil didapatkan. Untuk Swallow Pets-nya juga selalu bisa memberikan sebuah efek stun juga terhadap beberapa player dari Alter Ego Esport. Ini adalah hal yang sangat-sangat baik, tapi entah kenapa sekarang juga langsung terjadi peperangan lagi. Udah ada Federal Ice Strike, Lordnya langsung berhasil lagi diambil oleh pemain Alter Ego Esport. Dan sekarang flame shot-nya begitu menyakitkan. Luminernya terbang dengan Wing Spy Wing, Clover-nya pergi ke arah yang berbeda. Tapi mereka seperti ingin masih melakukan sebuah fight ke bagian depan. Ada Winter Treasure yang dimiliki oleh Lapu-Lapu. Oke, ada Winter di sana. Dia siap untuk maju ke bagian depan. Dia siap untuk ngebadanin rekan-rekannya dan dia siap untuk melakukan Winter Tension di mana mungkin fokus dari skill rekan-rekan EVOS Legend akan mengarah kepada dirinya nih. Sally Boy maju lagi, ada Bita Tarik yang akan langsung mereka habiskan, terkena efek dari Federal Ice Strike begitu menyakitkan. Lordnya ada di bagian bawah, ada lagi sebuah pergerakan, Popoleng Kupai langsung maju ke bagian depan, Lordnya pun langsung hadir, dipotong dengan adanya satu lagi Electro Final Blow, tapi entah kenapa bagaimana caranya, udah ada dua player langsung berhasil didapatkan dari pemain EVOS Legend. Langsung diserang habis-habisan, Luminaire kawan-kawan tidak bisa pergi kemanapun. Ada Clover juga yang menyilangkan seorang diri. Pestarannya terbuka bebas. 2-0 akan langsung didapatkan oleh Alter Ego Esport. Wow. Alter Ego Esport 2-0.